boleh dicatat terlebih dahulu atau menyimak saja, karena apa? Nanti akan ada rekaman juga. Saat Bapak Ibu praktek langsung, bisa sambil menyimak rekamannya. Antara lain nanti prakteknya isi saldo atau top up, kirim barang, kemudian cara mengaktifkan akun-akun baru bagi yang distributor atau platinum. Kemudian yang terakhir, ya cara membuka kunci saldo. Ya itu saja Bapak Ibu. Nah, ini nanti padat. Kemudian jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui chat Zoom saja ya. Nanti juga akan terjawab semuanya. Baik, langsung saja Bapak Ibu, tidak sabar biar cepat karena sudah malam. Siapa trainer dahsyat kita? Ya, beliau adalah Ibu Nafisah Mungawana. Langsung saya panggil, silakan Ibu Nafisah. Oke, baik. Terima kasih sekali, Bu Eni. Salam sehat berlimpah rezeki. Amin. Amin ya Allah. Amin. Oke, baik. Terima kasih sekali teman-teman semuanya yang ada di sini. Oke, di sini ada Ibu Nurlela Siregar ya. Kemudian ada Mbak Dia, ada Pak Suwarno, ada siapa lagi banyak di sini ya mungkin ya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Oke, sebelumnya saya akan menyapa dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali teman-teman udah hadir di sini ya. Jangan ngantuk nanti yang ngantuk nanti dapat hadiah. Salah ya, yang ngantuk nggak dapat hadiah malah nggak masuk nanti materinya ya. Oke, ini kita coba untuk foto tapi kenapa ini kok cuma sedikit yang masuk yang ini ya. Oke teman-teman ya, silakan yang bisa dibuka, dibuka fotonya apa namanya dikeluarin ya mukanya biar saya bisa lebih kenal lagi. Oke, siapa lagi nih? Ayo dibuka videonya yang bisa dibuka. Ayo silahkan, biar saya lebih kenal lagi, ya. Siapa tahu nanti ketemu di jalan, saya tidak kenal, wah ada Bu Nafisah, saya nggak kenal nanti dikira sombong ya. Ayo silakan. Ada lagi, ada Pak Alif. Wih, happy tour and travel. Jadi turnya happy terus ya. Ayo, luar Iya, biasa. Bunda. Wah, luar biasa Pak Alif. Ayo ada lagi siapa? Ditunggu ya. Oke, ayo. Nah, teman-teman, oke, kenapa teman-teman harus usahakan dibuka ya? Karena kita biar lebih mengenal gitu ya, biar lebih lebih paham muka-mukanya. Lagi pada ngapain, lagi pada aktivitas ya. Oke, langsung saja teman-teman, saya akan mute semuanya, teman-teman. Ya, dahsyat sekali. Baik, nah sekarang kita akan mulai training malam ini yang sangat dahsyat. Mohon dibantu admin untuk difoto dulu. Bentar ya, kita gantian. Coba senyum manisnya mana? Coba suaranya, jangan suara, jempol aja deh, jempol aja ya. Bu Eni silahkan, jempolnya mana? Kita akan difoto screen-nya. Oke. Ya, Mas admin sudah siap. Saya hitung angka dari 100 mundur ya. Tidak, 3 saja ya. Nanti tidak selesai pelatihannya. Oke, siap ya Mas admin ya. Saya hitung dari angka 3. Smile ya. 3, 2, 1, smile. Tahan sampai besok. Tidak. Ya, oke cukup. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Cuannya belum. Oh, ya sekali lagi cuan. Boleh yuk? Cuan. 3, 2, 1. Oke, siap. Makasih Bapak Ibu semuanya. Selamat mengikuti pelatihan. Silakan Ibu Nafisah. Oke, baik. Terima kasih sekali Ibu Eni yang sangat dahsyat yang selalu menemani saya. Mana-mana selalu menemani saya ya. Oke, dan teman-teman semuanya, mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Teman-teman bisa lihat di grup ya, atau di YouTube-nya MMBC, saya selalu muncul di sana. Karena apa? Saya mensupport teman-teman untuk training-trainingnya, biar teman-teman itu bisa mulai usahanya. Tapi sebelum teman-teman memulai usaha ini, yang baru-baru ya, saya hanya berpesan kepada teman-teman, istiqomahlah teman-teman dalam usaha ini. Tapi sebelum teman-teman istiqomah, sukai dulu bisnisnya. Kalau teman-teman suka dengan bisnisnya, maka teman-teman bisa istiqomah di sana dan senang menjalankannya. Jadi apapun tantangannya, apapun yang terjadi di dalam perjalanan bisnisnya, maka teman-teman bisa menjalaninya dengan tenang, ya tidak gerasa-gerusu. Nggak usah banyak
protes. Banyak ini itu ya. Oke, sebentar. Nah, jadi ya teman-teman, sebelum saya trainingkan ini, saya sedikit aja masih masukan lah kepada teman-teman ya, karena saya sendiri sebagai cabang dari MMBC, awalnya itu membuka usaha tour travel itu disupport ya dengan sistem yang sangat luar biasa. Makanya ketika teman-teman mau buka usaha jasa kirim barang, usaha tour travel, maka ini adalah tempat yang sangat tepat bagi teman-teman. Yang penting, teman-teman harus mau menjalaninya dengan penuh bahagia. Jangan sampai ada beban apapun. Ketika ada tantangan, apapun tantangannya, silakan teman-teman jalani saja, lewati saja. Semakin banyak kesalahan atau mungkin kebingungan ya, semakin banyak tantangannya, mungkin teman-teman akan lebih pandai nanti menjalaninya. Yang penting teman-teman istiqomah. Oke, selamat di sini yang kemarin sudah kembali dari Bangkok ya. Di sini ada beberapa yang kemarin itu mengikuti EduTour Bangkok. Kita baru kembali dari Thailand, teman-teman, 4 hari 3 malam. Itu acaranya sangat luar biasa. Itu salah satu support dari saya dan tim ya, dari PT Hijrah Sukses Berkah dan juga support dari MMBC untuk mengadakan EduTour. EduTour ini tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk mensupport teman-teman yang pingin jalan-jalan gratis dapat duit, ya, menjadi tour leader. Alhamdulillah kemarin mereka pada praktek semuanya menjadi tour leader, melayani customer yang tur-turnya ya. Maka mereka sudah lolos mendapatkan sertifikasi dari BNSP dan sertifikasi itu legal, teman-teman. Ya, alhamdulillah. Nah, nanti next, insya Allah nih, teman-teman mohon doanya. Semoga ada EduTour berikutnya yaitu Malaysia. Silahkan teman-teman dipersiapkan dari sekarang yang ingin fokus usaha tour travelnya juga. Dan insya Allah di Malaysia nanti juga akan ada kopdar alumni-alumni atau anggota dari MMBC ya. Oke, itu hanya pembuka saja ya, biar teman-teman makin semangat bahwa ini adalah bisnis yang benar-benar meyakinkan ya, insya Allah. Baik, yuk. Kalau teman-teman bisa praktek, silakan praktek. Yang tidak bisa praktek, nggak usah praktek. Ya, nggak usah. Silahkan lihat saja, lihat penjelasan saya. Tapi kalau teman-teman bisa praktek, yang satu pakai laptop, Zoom-nya pakai handphone. Misalkan teman-teman bisa sambil praktek, ya nggak masalah, itu lebih baik. Tapi kalau misalkan nggak bisa, daripada nanti bingung ya, nah teman-teman silakan fokus kepada penjelasan saya. Untuk prakteknya nanti akan dibantu sama admin-admin saya. Ya, baik, yuk kita masuk ke dalam sistemnya, teman-teman yang baru di sini, yang baru masuk, yang baru bergabung, selamat datang. Nah, teman-teman, ketika teman-teman baru daftar, maka teman-teman akan mendapatkan Pak Udik, ini materinya, ini sebenarnya tinggal lihat aja rekaman Zoom ini ya Pak ya. Nanti Bapak tinggal ulang lagi aja. Insya Allah akan cepat bisa, apalagi kalau dipraktekkan ya. Oke, yuk masuk ya teman-teman yang sudah mendapatkan user ID dan passwordnya. Silakan teman-teman login saja sesuai dengan nama username dan passwordnya ya. Oke, saya pakai sistem yang ini aja ya. Oke, masukin passwordnya. Nah, teman-teman, perhatikan setiap user ID, setiap akun yang diaktifkan, maka dia akan mendapatkan passwordnya itu ke email. Jadi teman-teman yang di sini sebagai platinum atau distributor yang sudah mengaktifkan agent-agent baru atau mengaktifkan user ID baru, maka perhatikan email tidak boleh salah. Karena apa? Karena password akan masuk ke dalam emailnya calon agen ya. Oke, kita akan masuk ke sini. Nah, ini adalah sistemnya teman-teman. Ya. Perhatikan teman-teman di sini. Ketika teman-teman login ke dalam sistem, maka teman-teman di sini pastikan ada nama usaha teman-teman. Tapi kalau teman-teman login-nya menggunakan aplikasi Play Store, teman-teman misalkan download aplikasi Play Store MMBC atau teman-teman download aplikasi Play Store-nya Multi Express, maka di sana yang muncul adalah pemilik aplikasi Play Store-nya. Teman-teman login menggunakan aplikasi Multi Express, di sana tetap namanya Multi Express atau MMBC, maka di sana tetap namanya MMBC karena menggunakan aplikasi Play Store. Ya. Nah, jadi teman-teman yang login di sana
Jangan heran kalau bukan nama usaha teman-teman yang di sana, tapi nggak usah khawatir. Ketika teman-teman login di dalam aplikasi Play Store, walaupun namanya Multi Express atau namanya MMBC yang teman-teman download, ya, ketika teman-teman transaksi tiket pesawat, kirim paket, yang dapat komisinya siapa? Teman-teman. Yang penting teman-teman login di sana, ya. Nah, tapi kalau teman-teman loginnya menggunakan web base atau transaksi.klikmbc.biz, maka dipastikan di dalamnya ini adalah nama usaha teman-teman. Ya, Alip Express and Travel, ya. Alhamdulillah di sini ada nama usaha masing-masing. Oke, nah ini saya akan jelaskan menu. Oke ya. Teman-teman yang menanyakan level atau upgrade dari standar, platinum, atau dari agen distributor, perhatikan ke depan dulu, nanti saya kasih ya. Oke, nah saya akan jelaskan. Nah ini yang pertama, ketika teman-teman login, pastikan ini ada nama usaha teman-teman. Ketika menggunakan web base, tapi kalau menggunakan aplikasi Play Store, maka pastikan itu pemilik aplikasinya yang muncul. Tapi nggak usah khawatir, silahkan login aja di sana. Setiap teman-teman transaksi dan login, maka akan mendapatkan komisinya. Ya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini, ini teman-teman bisa top up ya, nanti akan masuk saldo di sini, dan di sebelahnya ini ada kunci saldo. Nah, kunci saldo ini kalau terbuka gemboknya maka saldonya bisa digunakan, tapi kalau gemboknya tertutup maka ini tidak bisa digunakan. Ya, intinya itu. Nanti saya kasih tahu. Dan di sebelah kiri ada yang namanya garis 3, yaitu titik garis 3 menu ya. Kalau saya bilang selalu menu. Nah, menu ini gunanya untuk apa? Teman-teman ketika diklik menu maka dia akan muncul seperti ini. Ya, seperti ada nama, kemudian ada tulisan-tulisan lagi ya, menu-menu ya, ini nih homepage. Nah, ketika diklik homepage maka akan masuk ke dalam gambar-gambar icon-icon ini yang ada di depan ya, ke halaman depan. Kemudian ada hot promo. Teman-teman ini diklik-klik aja. Ketika ada informasi-informasi maka di sini ketika diklik promonya dia akan muncul info apa yang terbaru ya. Silahkan teman-teman diklik-klik aja. Tarik tunai bisa di Indomart. Nah, ini sesuatu yang baru. Nanti teman-teman bisa tarik tunai di Indomart ya. Nanti diambil dari saldo sistem teman-teman. Kemudian cari tiket cepat. Nah, cari tiket cepat ini digunakan untuk transaksi tiket pesawat, tapi saya tidak akan membahas di sini. Kenapa? Karena ini bagiannya adalah kirim paket. Kalau saya membahas ini, teman-teman yang ada bingung, tidak masuk materi malam ini ya. Oke, nah ini cari tiket cepat. Teman-teman bisa transaksi tiket pesawat ya. Bu, saya mah sudah mau pingin transaksi tiket pesawat ya. Kalau teman-teman saat ini belum di training untuk tiket pesawat, teman-teman mau ada transaksi tiket pesawat, silahkan minta bantuan Mbak Sofi atau admin kita ya. Bagaimana sih cara transaksi tiket pesawat? Nah, kita juga ada rekaman-rekaman training-training yang sebelumnya. Teman-teman bisa akses juga YouTube-nya MMBC atau Multi Express. Kita memiliki YouTube di sana ya. Oke, tapi jangan lupa like, komen, dan share promosi ya. Ya silahkan. Kalau misalkan itu manfaat silahkan ya dipakai. Oke, kemudian di sini ada tarik tunai tanpa kartu. Ini yang baru teman-teman. Ini kalau ada tulisannya new, ini berarti baru. Artinya teman-teman itu bisa mengambil dana yang ada di sistem teman-teman itu menggunakan Bank Permata, ATM Permata. Teman-teman masuk ke dalam ATM Permata, maka nanti ada kode ya untuk tarik tunai. Kemudian ada Indomart juga. Teman-teman bisa mengambil saldo yang ada di sistemnya teman-teman itu di Indomart. Oke. Kemudian di sini ada international flight. Ini juga berhubungan dengan tiket pesawat. Saya tidak akan membahas juga di sini. Ya. Kemudian ada tiket bioskop. Tiket bioskop teman-teman silahkan tinggal klik saja. Setiap tiket mendapatkan Rp500. Ya, di sini. Nah, ini bisa benar ya. Jadi di sini ada tiket bioskop, teman-teman silakan pilih kotanya, mau kota Jakarta, mau Bandung, mau mana gitu, Banjarmasin, Batam gitu ya, mau yang mana silakan. Tinggal dipilih-pilih aja tiketnya. Per tiket itu dapatnya Rp500. Ya. Oke, kemudian di sini ada kirim paket. Nah, kirim paket ini nanti akan saya trainingkan malam ini. Ya, soalnya saya lihat di grup itu masih banyak yang bertanya ini gimana ya proses pengirimannya gitu ya.
Nah, kemudian ada produk dan jasa. Produk dan jasa ini kalau diklik itu banyak tulisan-tulisan lagi ya. Ada menu-menu lagi, ada pesawat, kereta, kereta Malaysia, hotel, bus, perni. Nah, sebenarnya ya menu-menu yang ada di sini itu mewakili, udah diwakili sama gambar-gambar yang ada di depan, yang ada di homepage ya. Tetapi di sini lebih detail. Kalau kita klik tiket pesawat, maka di sini ada tulisan, ada cari tiket cepat, booking tiket, ada international flight, ada ticketing queue, ya, ada manage tiket. Oh ini gunanya untuk harus mumet ya. Ya ini gunanya banyak, makanya saya tidak akan membahas untuk tiket pesawat malam ini. Jadi nanti teman-teman silahkan ikuti training selanjutnya, yaitu training tentang transaksi tiket pesawat, agar teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari jualan tiket pesawat ya. Oke, kemudian di sini ada mesin uang ya. Mesin uang ini untuk apa ya? Mesin uang ini untuk mendapatkan customer ya, untuk mendapatkan customer untuk menjual tiket pesawat, hotel, perni, kapal feri, tanpa teman-teman itu melayani customer langsung. Jadi teman-teman memiliki mesin uang seperti Traveloka. Teman-teman silakan bisa lihat, klik di customize web ya, di customize web teman-teman klik ya, maka nanti akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul. Nah, ada web travel, ada aplikasi Android ya, teman-teman bisa lihat. Web travel ini teman-teman yang ingin memiliki website auto issued seperti Traveloka. Oke, baik. Ya, Pak Kurirku. Nggak apa-apa ya, nanti ada rekamannya. Nah, misalkan teman-teman ingin memiliki website auto issued namanya kurirkuexpress.com. Nah, silahkan diklik di sini, misalkan kurirku, ya, atau misalkan Alip Express, ya, express.com. Nah, di sini ada .com, ada .co.id, ya kan, tapi kalau .co.id ada tambahan biayanya lebih besar, ya. Misalkan Alip Express. Kemudian nama travelnya apa? Atau nama usahanya Alip Express. Nah, kayak gini, teman-teman kalau ingin memesan ya, tapi memang ini berbayar. Teman-teman mau misalkan mau warna yang mana? Green atau mau yang white ya? Silakan dipilih nomor teleponnya, WhatsApp-nya, emailnya. Nah, kemudian Instagramnya apa? Kalau Instagram kayak gitu nggak punya, nggak usah diisi. Yang penting teman-teman email, WhatsApp, nomor telepon gitu ya. Silahkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini harganya berapa? Harganya 4 juta ya. 4 juta harganya. Di sini teman-teman bisa lihat harganya 4 juta. Tapi di sini teman-teman bisa lihat di sini ada kode voucher namanya. Kode voucher. Teman-teman ketik vouchernya Seminaries ya. Nah, Seminaries. Nah, Seminaries seperti ini, maka nanti otomatis ya harga 4 juta ini terpotong jadi 50%. Jadi harganya 2 juta. Jadi teman-teman kalau ingin memiliki website auto issued ya, atau aplikasi Android, nanti saya jelaskan. Teman-teman ingin memiliki web travel atau aplikasi Android, silakan teman-teman bisa top up di sini 2 juta. Kemudian teman-teman klik aja web travel, pinginnya apa? Misalkan alipexpress.com gitu ya. Maka nanti ketika di sini dimasukin vouchernya, maka akan voucher Seminaries dari harga 4 juta ini sudah terpotong 50%, tinggal pesan websitenya. Maka nanti akan terbuatlah websitenya ini. Gunanya untuk apa? Untuk memudahkan customer yang mau membeli tiket pesawat, hotel, perni, kapal feri, tiket kereta, ya 5 itu. Jadi kalau misalkan Pak Alip itu ada yang membeli tiket pesawat, Pak Alip saya beli tiket pesawat, maaf saya lagi sibuk, silahkan transaksi aja di alipexpress.com atau aliptravel.com, silahkan teman-teman pengennya apa? Dikasihkan aja aliptravel.com atau misalkan dipajang di Facebook, dipajang di WA aliptravel.com, silahkan membeli tiket pesawat ke aliptravel.com, ada potongan Rp2.000 misalkan gitu ya. Nah silahkan. Nah, maka nanti customer itu membeli tiket sendiri, mencari jadwal sendiri, memesan sendiri, input data sendiri, mereka bayar, maka otomatis tiketnya terkirim otomatis ke customer. Pak Alip dapat apa? Pak Alip dapat komisi. Masuknya kemana? Ke sistem. Seperti Traveloka. Traveloka memiliki mesin uang dengan nama traveloka.com. Pemilik Traveloka itu dia dikejar-kejar duit ketika waktu tidur. Kenapa? Karena misalkan banyak yang membeli tiket pesawat ke traveloka.com. Apakah customer Traveloka
itu dia kenal dengan pemilik Traveloka? Tidak, tidak kenal. Ya, tidak kenal dengan pemilik Traveloka, bahkan tidak ketok-ketok pintu atau meminta etiketnya, tidak. Orang transaksi tiket pesawat ya, orang transaksi tiket pesawat di Traveloka, maka dia itu cari sendiri jadwalnya, kemudian input sendiri data-datanya, ya. Ketika dia input data-datanya akan diarahkan pembayarannya, maka ketika customer bayar, maka nanti otomatis etiketnya terkirim ke customer. Pemilik Traveloka dapat apa? Dapat keuntungannya, dapat komisinya. Nah, ini namanya mesin uang. Nah, teman-teman juga bisa memilikinya sesuai dengan keinginan teman-teman. Ini misalkan contoh punya saya ya. Contoh, misalkan ini punya saya. Ada orang membeli tiket pesawat ke saya. Bu Nafisa, saya beli tiket pesawat. Atau saya buat di WA. Ya, atau saya buat di WA misalkan. Silakan yang mau beli tiket pesawat ke Argosari Travel aja. Ada potongan Rp5.000 misalkan ya. Maka dia klik argosaritravel.com, kemudian ada orang membeli tiket pesawat nih tanpa saya tahu. Ya, Jakarta. Nah, dan pasar. Ini kenapa saya jelaskan ini? Karena ini salah satu dari fasilitas ya, fasilitas dari MMBC yang mensupport teman-teman agar teman-teman itu bisa memiliki mesin uang, memperbanyak transaksi teman-teman, memudahkan teman-teman untuk transaksi ya, mencari customer, memudahkan customer untuk transaksi di tempatnya teman-teman. Nah, perhatikan teman-teman ya. Ini Traveloka, ini Argosari Travel. Keunggulan dari website auto issue yang MMBC buat, ya, kita itu bisa setting harga. Tuh, kita bisa potong harganya. Di sini, ini 645.200 ya, dipotong 4.000 komisinya. Jadi harganya 641.200. Kita lihat di sini, ya, kita lihat di Traveloka, Traveloka Super Airjet, misalkan ya. Nah ini, sebentar kita lihat. Tadi ada yang dipotong kalau nggak salah. Nah ini ya, perhatikan. Super Airjet yang jam 18.45, ini jam 18.45, saya potong 4.000. Kenapa dipotong 4.000? Punya Bu Nafisa, karena saya melihat di Traveloka, dia dipotongnya 3.200, maka saya potong komisinya 4.000. Bu, emangnya nggak rugi ya kalau ada orang membeli tiket pesawat yang dipotong komisinya? Ya tidak, sekarang gini. Ada orang memesan ini, ya, kemudian dia memesan, isi data-data lengkap, kemudian dia booking, dan sampai pembayaran. Untuk pembayarannya diarahkan kemana nanti customer? Transfer, ya, transfer bank, kemudian Alpha Group. Nanti mereka juga yang membeli di website kita bisa di Alpha Group juga untuk pembayarannya. Kemudian menggunakan apa? Kartu kredit, ya, kartu kredit. Kemudian virtual account, ya, virtual account. Jadi nanti teman-teman yang sudah memiliki virtual account dengan nama usaha masing-masing dan dia memiliki website ataupun aplikasi Play Store, maka dia akan muncul virtual account-nya di dalam website auto issue teman-teman. Ya, ketika orang booking now di sini, booking now kemudian mereka bayar, ya, mereka diarahkan pembayarannya, dia bayar, maka nanti otomatis etiketnya akan terkirim ke customer. Ya. Nah, dari transaksi ini misalkan saya dapat komisi 10.000. Komisi saya ini dipotong 4.000, saya masih punya sisa 6.000. Gitu, teman-teman. Jadi masih punya keuntungan tanpa saya booking, karena itu kegunaan dari mesin uang, ya. Ada website, ada aplikasi Play Store. Kalau website itu aliexpress.com, orang klik langsung beli tiket pesawat, hotel, pelni, kapal feri, ya. Kemudian teman-teman juga bisa login menggunakan website teman-teman. Tapi kalau aplikasi Play Store, aplikasi Android itu tertanam di aplikasi Play Store. Orang lain suruh download AliExpress misalkan. Pak, download aja di aplikasi Play Store-nya di aplikasi Play Store-nya namanya AliExpress. Nanti Bapak beli tiket pesawat di sana aja tanpa saya minta. Cari sendiri aja deh Pak, di sana ada potongan 2.000 misalkan. Maka orang download aplikasi Play Store-nya, teman-teman itu udah ada logonya teman-teman. Kemudian nama usaha teman-teman itu sudah muncul di aplikasi Play Store. Ketika dia download dan dia transaksi di sana, maka teman-teman dapat komisi. Transaksi yang bisa ditransaksikan itu enggak semuanya, ya. Tiket pesawat, hotel, pelni, kapal feri, kemudian kereta. Bu, kalau ada orang membeli tiket pesawat di aplikasi Android saya atau di website auto issue saya, harus top up enggak? Tidak.
mereka itu bukan member MNBC atau Multi Express, bukan. Mereka itu bebas, siapapun itu bisa transaksi di sana. Dan teman-teman pun bisa login sana. Ya, nanti nama travelnya apa, mau pilih yang mana, mau white atau mau yang green, silahkan bentuknya seperti apa. Ini kalau ingin aplikasi Android. Kalau aplikasi Android itu selamanya tidak ada perpanjangan, tapi kalau web travel, ya, misalkan web ya, aliexpress.com, misalkan itu ada perpanjangan domain, ya, karena kita juga harus ada hostingnya, bayar hostingnya. Setiap tahunnya berapa? Perpanjangannya kurang lebih 500 ribuan. Aplikasi juga sama 4 juta, ya, teman-teman mau aplikasi atau website auto isi juga silahkan. Nah, ini vouchernya silahkan masukin seminar yes, maka nanti akan terpotong otomatis jadi 2 juta. Jadi teman-teman kalau mau memesan aplikasi Android ataupun web travel, silahkan nanti teman-teman bisa top up. Nah, itu kegunaan dari mesin uang, ya, karena banyak yang belum paham. Nah, di sini ada setting harga ya. Setting harga ini gunanya untuk apa? Untuk menyeting komisi. Misalkan Lion dipotong komisinya 2.000 semuanya karena melihat di Traveloka nggak ada potongan. Potong aja 1.000 atau 2.000. Ya, biar bersaing dengan ini. Kemudian di sini ada user list. Nah, ini banyak yang bertanya ke saya. Bu, bedanya user list sama user referral itu apa? Padahal saya itu sudah memberikan training berkali-kali, saya jelaskan. Perhatikan yang platinum atau distributor, dia bisa buka cabang, miliaran cabang, unlimited, tanpa batas, tanpa harus bayar lagi. Wah, dahsyat sekali ya. Bagus banget gitu ya. Jadi teman-teman nanti yang platinum atau distributor, dia memiliki keistimewaan sangat luar biasa. Bisa buka cabang di seluruh kota Indonesia. Membuka saudara-saudara yang butuh usaha, silahkan. Ya, silahkan teman-teman. Kasih mereka usahanya. Insya Allah jadi sedekah ya. Oke, nah perhatikan. Di sini ada user list. User list itu digunakan untuk mendaftarkan user ID baru. Ya, silakan diklik user listnya. Maka di sebelah kanan itu akan ada tambah user. Oke, tambah user, teman-teman lihat. Ya, di sini. Nah, di sini ya. Saya jelaskan. Nah, perhatikan. Apa saja yang harus teman-teman isi. Jadi yang bisa menambah user itu hanya distributor atau platinum, ya. Pokoknya di atas agent itu ada distributor ke atas itu bisa membuat cabang-cabang atau user ID baru. Nah, yang pertama adalah teman-teman perhatikan jenis kelaminnya. Jangan sampai teman-teman salah. Ketika di video call, di sini ditulis laki-laki ternyata dia perempuan. Ya, maka nanti nggak bisa. Gagal ya. Namanya harus sesuai dengan KTP. Kemudian di sini ada level. Nah, ini penting teman-teman harus paham. Kalau teman-teman sekarang distributor, apa yang bisa diaktifkan? Ya, teman-teman silakan. Di sini ada mitra, agent, dan distributor. Tadi ada yang bilang, Bu, distributor itu paling tinggi ya. Bu, distributor bukan paling tinggi. Ya, ada lagi paling tinggi adalah cabang 1. Ya, cabang 1 itu paling tinggi posisinya. Oke. Nah, bisa melihat level ini di mana, Bu? Teman-teman lihat di profil. Di profil ketika klik, nanti teman-teman akan kelihatan ya. Itu profilnya itu apa, sebagai apa. Nah, di sini kalau teman-teman mau mengaktifkan cabang atau user ID baru, ada mitra. Mitra itu dia hanya mendapatkan komisi atau keuntungan dari 3 transaksi. Ini perhatikan baik-baik penjelasan ini ya, biar tidak salah lagi. Mitra itu paling rendah. Posisinya paling rendah ya, dan bisa gratis. Silakan gratiskan saja mitra. Tapi ketika teman-teman mengaktifkan mitra, maka mitra itu hanya mendapatkan keuntungan dari 3 transaksi. Yang pertama adalah PPOB, murah, e-wallet 1.250. Setiap ada transaksi e-wallet, tahu e-wallet? GoPay, ya, kemudian ada top up OVO, dan kayak gitu. Teman-teman bisa transaksi di sana, maka dapat 1.250. Kemudian ada juga pulsa, juga harganya lebih murah. Itu aja. Terus transaksi yang lain dapat komisi enggak? Kirim paket, tiket pesawat, hotel, enggak.
Tidak ya teman-teman ya. Perhatikan. Ketika nanti mitra transaksi kirim paket atau transaksi tiket pesawat, mitra transaksi tiket pesawat bisa nggak? Bisa, tapi nggak dapat komisi. Harga 700.000 ya 700.000. Yang dapat komisinya siapa? Yang mendaftarkan, yaitu distributornya yang dapat komisi. Berapa? 70% komisi perusahaan akan masuk ke dalam sistemnya teman-teman yang distributor mengaktifkan mitra. Maka saya tidak menyarankan teman-teman untuk mengaktifkan mitra, kasihan nanti dia. Ya. Nah, silahkan aktifkan cabang teman-teman sebagai agent. Agent ini dia komisinya dapat dari semua. Ya, kecuali kalau pulsa itu udah harga dasar ya, harga modal. Teman-teman harus up harganya. Jadi agent travel ini atau agent aja ya, agent aja. Teman-teman mengaktifkan agent, maka dia mendapatkan komisi tiket pesawat, hotel, pelni, kapal feri, dapat. Jadi silahkan teman-teman aktifkan yang agent. Nah, apakah distributor atau platinum bisa mengaktifkan distributor, bisa mengaktifkan platinum? Bisa. Ya, bisa mengaktifkan distributor. Tapi kalau teman-teman mengaktifkan distributor, teman-teman sekarang distributor atau platinum mengaktifkan distributor, maka nanti ketika dia ada transaksi kirim paket, tiket pesawat, pelni, kemudian kapal feri, teman-teman nggak dapat passive income, nggak dapat dari transaksi 4 tadi. Karena sama-sama distributor, maka saya sarankan teman-teman aktifkan agent saja. Ya, jadi ketika agent ada transaksi kirim paket dapat passive income 1%. Ada transaksi tiket pesawat masih dapat lagi transaksi. Ya, apa komisinya? Passive income-nya dapat 10%. Ada pelni, kapal feri masih dapat. Ya. Nah, ini teman-teman untuk menambah passive income teman-teman silakan aktifkan agent. Oke. Kemudian mobile phone silakan masukin nomor teleponnya, nama travelnya silakan. Nggak harus ada travel di sini, silakan misalkan namanya Nata Express atau multi bisnis misalkan ya, multi bisnis atau namanya apa saja teman-teman silakan. Kemudian di sini ada kota, kemudian alamatnya silakan. Ini yang diisi datanya siapa? Datanya saya atau datanya user list baru, apa username baru? Username baru. Data-data orang yang mau diaktifkan ya. Dan yang paling penting sekali, teman-teman harus perhatikan emailnya tidak boleh salah. Tadi siapa di sini yang telepon saya? Bu Nafisa, saya aktifkan member, tapi saya aktifkan agent, tapi tidak mendapatkan passwordnya. Saya emailnya sudah benar. Benar Pak, sudah benar. Sudah benar. Coba deh dicek lagi, ternyata salah kurang 1 huruf. Maka ketika teman-teman salah memasukkan email, maka nanti calon agen teman-teman tidak akan mendapatkan password-nya. Jadi pastikan ketika teman-teman mendaftarkan ini, silahkan teman-teman pastikan emailnya benar. Ya, biar mereka bisa login sistem. Kalau sudah, silakan di sini ada klik ya, ada apa kotak kecil ya, silakan diklik, dicetak, kemudian di add user. Kalau sudah di add user, maka teman-teman bisa lihat ya, bisa melihat cabangnya teman-teman di dalam sistem ya, seperti ini ya. Oke, teman-teman bisa lihat nanti. Oke, kemudian ada user referral. Nah, user referral. User referral ini ya gunanya untuk apa? Perbedaannya apa Bu dengan user list? Kalau user list ini ya teman-teman input sendiri data-datanya, teman-teman bisa pilih dia itu sebagai mitra atau agent atau distributor kalau teman-teman daftarinnya di user list. Tetapi kalau teman-teman mengaktifkan di user referral bentuknya seperti apa? Klik user referral, maka dia akan muncul di sini ada yang namanya link warna biru. Semua member itu ada, semua anggota MMBC itu memilikinya. Ya, ketika klik di sini, ya, sini sebentar. Klik di sini, maka akan muncul seperti ini. Ada orang misalkan, nah di sini juga tertanam ya. Nah di sini, kalau teman-teman memiliki website auto issued, maka nanti di bawah itu ada yang namanya tulisan daftar, ya daftar. Di aplikasi Play Store juga sama. Nah ini daftar ini, ketika orang klik daftar di website auto issue teman-teman yang sudah punya ya, maka akan muncul sama seperti ini. Oke. Nah, ini juga sama.
Jadi user referral ini digunakan untuk apa? Mendaftarkan orang-orang, ya, mendaftarkan orang-orang yang ingin memiliki sistem, yang memiliki akun MMBC. Maka nanti otomatis ketika mereka memasukkan email, memasukkan data-data, maka mereka akan ada di dalam naungan teman-teman atau di bawah teman-teman. Ya, tetapi ingat, semua yang daftar di user referral, maka otomatis dia sebagai mitra. Paham ya? Sebagai mitra. Tahu mitra ya, tadi keuntungannya apa? Mitra adalah levelnya yang paling rendah, maka ketika nanti dia transaksi tiket pesawat nggak dapat komisi. Bu, kalau misalkan ada orang daftar user referral, kemudian dia itu mau upgrade akun menjadi agent atau distributor, bagaimana? Silahkan harus upgrade di dalam sistemnya dan mengikuti ketentuan di dalam sistem. Ada harganya, ya. Nanti saya kasih tahu. Nah, jadi teman-teman, makanya saya sarankan ketika teman-teman mau mendaftarkan akun-akun baru atau user ID baru, silahkan menggunakan user list. Ya, user list. Silahkan. Kemudian isi saldo, nanti saya akan kasih tahu. Isi saldo ini teman-teman akan mengisi saldo ke sini, bagaimana caranya. Ini juga walaupun teman-teman ada yang sudah bisa, tapi banyak yang salah kaprah, teman-teman. Banyak, saya lihat di grup itu masih banyak. Bu, ini kenapa nggak bisa BCA? Bu, ini kenapa ini? Nah, ini kenapa alasannya? Ya, saya kasih tahu nanti. Saldo changer ini konversi saldo antar mata uang. Ya, teman-teman, kalau ada yang mau nuker, ya, dari dolar misalkan, ya silahkan. Ini ada, ini jarang dipakai ya. Transfer saldo ke user. Nah, teman-teman transfer saldo ke user, berarti teman-teman transfer dari saldo satu sistem ke saldo sistem yang lain. Ada kekurangannya teman-teman. Kekurangannya apa? Ketika teman-teman transfer saldo, misalkan teman-teman membukakan akun anaknya mau ditransfer saldo, tapi transfernya dari rekeningnya, sistemnya teman-teman, atau dari rekeningnya bapaknya, maka nanti anaknya, ya, ketika saldonya sudah masuk, maka anaknya tidak bisa transaksi e-wallet sama transfer uang selama 3 hari. Jadi kalau untuk ngisi GoPay, OVO itu nggak bisa selama 3 hari. Nah, itu kekurangannya. Ya. Nah, perhatikan ini transfer saldo ke user. Kalau untuk tiket pesawat bisa nggak? Selain e-wallet sama transfer bank bisa. Selain itu. Oke. Ya, ini namanya transfer saldo ke user. Untuk mengambil uang yang ada di sistem teman-teman. Suara saya terdengar dengan jelas? Oke, teman-teman kalau suara saya hilang-hilang silahkan nanti infokan ke chat ya. Transfer saldo transfer uang itu berarti mengambil saldo yang ada di sistem ditransfer ke rekening teman-teman atau rekening orang lain. Jadi ini transfer uang ini bisa digunakan untuk menerima orang-orang yang mau transfer, ya, orang-orang yang mau nitip transfer gitu loh. Bu, saya mau Bu Nafisa, saya mau transfer misalkan ke anak saya, misalkan, oh boleh, banknya apa, anaknya, bank BCA, nomor rekeningnya berapa, oh berapa transfernya, 100.000. Oke, kalau misalkan customer transfer 100.000, maka dia harus bayar 107.500. Maka nanti customer bayar ke teman-teman 107.500 dan teman-teman akan diambil di sini 107.500. Ya, kalau sudah ditransaksikan, maka nanti akan dikembalikan cashback-nya sama MMBC. Berapa cashback-nya? 2.500 sampai 7.500 kalau lagi 0 rupiah ya, lagi 0 admin itu biasanya sampai 7.500. Dan seperti itu teman-teman. Ini ada syarat dan ketentuan, silakan teman-teman baca-baca ya. Oke, kemudian nah ini ada laporan cash flow. Laporan cash flow ini digunakan untuk apa, teman-teman? Digunakan untuk melihat semua transaksi campuran, untuk melihat semua transaksi, ya. Misalkan dari transaksi mana? Misalkan teman-teman ekspor ke Excel, ya. Teman-teman bisa ekspor ke Excel. Nah, kayak gini. Misalkan teman-teman mau lihat transaksi kapan, ya. Misalkan kayak gini. Teman-teman silakan bisa dicek-cek. Nah, ini ada transaksinya berapa, kapan, gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, kayak gini, teman-teman silakan bisa dilihat, silakan.
Jadi nanti teman-teman itu bisa mengecek invoice atau misalkan ada saldo yang nggak masuk atau ada komisi yang tidak masuk, silakan teman-teman bisa dicek ya. Ada di sini bisa di di print juga. Kemudian teman-teman yang misalkan dipegang sama staf ya, silakan teman-teman minta laporannya juga bisa. Contoh seperti ini kayak gitu. Teman-teman ini sangat memudahkan sekali ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Silakan ini dipergunakan. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau cek transaksi di 5 tahun yang lalu bisa nggak? Bisa. Ya, bisa. Kemudian di sini ada sebentar ya. Oh ya, ada yang nanyain kalau passive income itu masuknya kemana? Nah, teman-teman bisa lihat. Ini misalkan, nah ini teman-teman ya, misalkan ada orang transaksi kirim paket ya, teman-teman bisa dapat 1%, nah kayak gini nih. Nah ini agent teman-teman itu bisa, ini kecil-kecil ya, ini 1%, teman-teman, kayak gitu ya. Nah Bu, misalkan saya itu mau setiap hari hitungan komisinya, misalkan teman-teman top up setiap hari, misalkan top up-nya 500.000 gitu ya untuk kirim paket. Nah nanti sore sampai berapa? Ya, apakah boleh nggak saya diambil dulu, nanti besok top up lagi? Boleh. Teman-teman itu mau dikumpulin dulu saldonya gitu ya, atau misalkan teman-teman itu setiap hari mau top up juga boleh, silahkan. Nanti sore diambil lagi, ada tambahan berapa, kayak gitu juga boleh. Cara transaksi kepada pembeli. Cara transaksi kepada pembeli gimana? Nah, cara transaksinya nanti ya, saya kasih tahu. Ini saya penjelasan sistem karena ini sangat-sangat penting sekali, teman-teman harus paham. Kemudian di sini ada message inbox. Nah, message inbox ini teman-teman kalau mau menghubungi admin lewat sistem silahkan. Insya Allah akan balasnya akan cepat. Tapi kita juga ada grup WA yang memudahkan teman-teman untuk berhubungan dengan admin kita ya. Kemudian ada akun profile. Nah, teman-teman bisa dilihat. Akun profile ini teman-teman bisa melihat sertifikat teman-teman. Silahkan download di akun profile. Kemudian mau ganti nama usaha juga boleh. Yang tidak bisa diganti sendiri adalah email, kemudian nama username ya, username, email, nomor telepon itu tidak bisa diganti sendiri. Kalau misalkan mau ganti gimana? Silahkan menghubungi admin kita. Ya, kemudian upgrade akun. Oke. Ya, ini lumayan agak panjang ya. Sebenarnya kalau untuk transaksi kirim paket sebentar, ya, sebentar penjelasannya. Nah, ini saya akan jelaskan. Teman-teman itu saat ini sedang ada di posisi apa? Yuk, upgrade akun ini ya, tadi ada yang menanyakan ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman itu ada di posisi mana? Silahkan teman-teman bisa lihat. Ya. Kemudian di sini ada distributor pulsa. Kalau teman-teman itu belum aktif, maka di sini tidak ada tulisannya aktif. Tapi kalau sudah aktif, maka otomatis ada tulisannya aktif ya. Oke, perhatikan di sini. Di sini banyak ya, banyak level-levelnya. Saya kasih tahu dan perhatikan. Di sini ada yang namanya distributor pulsa. Ya, distributor pulsa atau PPOB nggak semuanya punya. Bu, saya kan distributor travel. Ya, saya kan distributor travel. Ya, apakah saya itu sudah termasuk PPOB, distributor PPOB? Belum tentu. Kalau teman-teman nggak upgrade distributor pulsa, maka teman-teman belum aktif distributor pulsanya. Loh, kalau saat ini saya sebagai distributor travel, ya, apakah saya sudah bisa transaksi pulsa? Baik teman-teman yang agent saat ini ya, teman-teman saat ini agent ataupun misalkan standar atau platinum atau distributor, ya teman-teman itu sudah bisa transaksi pulsa semuanya. Tapi kalau di sini teman-teman upgrade menjadi distributor pulsa, maka ada keunggulannya. Keunggulannya apa? Yang pertama, harga ya, harga pulsa lebih murah. Oke, kita lihat di sini ya. Kita lihat untuk pulsa biar teman-teman paham. Apa bedanya distributor pulsa sama distributor travel? Kalau distributor pulsa, maka dia fokus kepada pulsa dan PPOB. Ya. Nah, saat ini teman-teman distributor atau platinum tapi belum upgrade menjadi distributor pulsa, maka harganya yang ini. Ya, harga pulsanya yang sebelah kiri. Tapi kalau teman-teman sekarang agent ataupun distributor travel ya atau platinum ya,
teman-teman itu mau upgrade menjadi distributor pulsa, maka posisinya harga pulsa di sini. Ya, di sini ada penghematan 95, ada yang 35, ada yang Rp500 ya. Bedanya. Teman-teman bisa lihat di sini ada yang beda-beda. Ya, di sini harganya 25.100, ini 25, ini 25.500, ini 25 ya, ada penghematan. Kemudian bedanya, kalau teman-teman saat ini Platinum atau distributor memiliki agent-agent. Agent-agentnya itu transaksi pulsa dan PPOB. Nah, kalau teman-teman belum upgrade menjadi distributor pulsa, maka teman-teman tidak dapat passive income dari transaksi mereka. Transaksi PPOB dan pulsa. Tapi kalau teman-teman upgrade menjadi distributor pulsa, maka ketika teman-teman memiliki agent-agent, memiliki cabang-cabang dan dia transaksi pulsa dan PPOB, maka dapat cashback-nya Rp100 per transaksi, akan dikumpulkan dan dibagikan di tanggal 20 setiap bulan. Ya. Bu, saya distributor pulsa, apakah agen saya juga mendapatkan benefit yang sama ya maksudnya ya? Tidak, beda. Beda-beda akun. Kalau misalkan teman-teman itu sekarang upgrade distributor pulsa misalkan gitu ya. Kemudian memiliki agent. Agentnya belum upgrade distributor pulsa ya, maka harga pulsanya yang sebelah kiri. Ya. Nah, bedanya kalau dia transaksi agent-agentnya Mbak itu transaksi ya, transaksi pulsa dan PPOB, Mbak dapat cashback-nya Rp100 per transaksi mereka, lumayan ya. Karena ini pasti mereka beli. Itu bedanya ya. Nah, itu ada distributor pulsa namanya. Oke, saya jelaskan lagi. Kemudian di atasnya itu ada yang namanya agent travel resmi, ada distributor travel resmi. Perhatikan, saya kasih tahu komisinya berapa sih yang didapatkan. Teman-teman bisa lihat info cashback ya. Info cashback ini ada mitra, kemudian kita cashback-nya lihat. Saya tadi udah bilang, di sini untuk mitra dia nggak dapat tiket pesawat, kereta, hotel nggak dapat. Dia hanya dapat dari 3 keuntungan. Nah ini ya, 3 transaksi. Ini harga terbaik, kemudian e-wallet sama e-money ya. Ini yang didapatkan. Ini mitra. Kemudian ada agent travel resmi atau standar. Standar ini adalah sistemnya yang agent travel resmi. Teman-teman bisa lihat di sini ada transaksi pribadi, ya. Kita lihat komisinya tuh, dapat dari setiap transaksi dapat ya. Kemudian, nah di sini ada cashback dari member. Agent travel, ya dia agent travel resmi, dia itu tidak dapat passive income, tuh kosong ya. Nah paling ada ini nih. Nah, ini apa ini? Tiket kereta hotel. Kalau misalkan ada orang yang klik link referral ya, link referralnya agent travel, maka ketika ada transaksi tiket kereta ada, teman-teman. Ini seperti ini. Ini cashback-nya. Tapi yang lainnya nggak ada sama sekali, karena dia tidak bisa mengaktifkan agent travel, dia nggak bisa mengaktifkan agent travel, nggak bisa teman-teman. Nah kemudian di atasnya ada platinum atau distributor travel resmi. Nah ini teman-teman bisa mengembangkan bisnisnya mulai dari sini, ya. Teman-teman bisa buka cabang, jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan passive income. Kita lihat dari transaksi pribadi itu ada perbedaan dengan standar atau agent. Kalau agent itu 70% komisi tiket pesawat, tapi kalau teman-teman platinum atau distributor maka 70% yang didapat. Ini dari mana? Ini dari komisi perusahaan ya, dari komisi perusahaan. Oke. Kemudian di sini ada, nah ada cashback dari transaksi member teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat, kalau teman-teman distributor, teman-teman mengembangkan bisnisnya banyak, buka cabang-cabang di mana-mana, maka akan mendapatkan passive income dari transaksi mereka. Tiket pesawat dapat, ya tiket kereta dapat. Kemudian, nah ini juga dari kirim paket. Jadi ada 4 passive income, ya. Nah, perhatikan. Ini teman-teman memiliki agent-agent maka dapat 4 passive income. Pembelian barang apa Pak? Seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Nah ini jadi distributor travel resmi dia dapat passive income. Kemudian di atasnya itu ada yang namanya master distributor, ya.
perhatikan teman-teman, di sini ada namanya master distributor. Master distributor ini dia dapatnya apa? Master distributor ini dapatnya dia 75% komisi tiket pesawat, ya. Kalau misalkan, Bu, saya sekarang distributor travel, ya. Distributor travel memiliki komisi tiket pesawat 70%. Kemudian dia punya agent, agennya dapatnya 60%. Maka ketika agent ini transaksi tiket pesawat, maka distributor dapat 10%-nya. Jadi ada selisih, ya, ada selisih. Tapi kalau teman-teman sebagai master distributor, maka ketika agentnya transaksi, dapat pasif income-nya adalah 15%. Gitu. Kalau saya distributor mengaktifkan distributor, ya distributor mengaktifkan distributor, maka dia tidak dapat pasif income dari tiket pesawat. Makanya kalau teman-teman upgrade menjadi master distributor, maka dapat pasif income. Karena apa? Karena master distributor dapatnya 75% komisinya. Jadi setiap distributor transaksi, dia dapat 5%. Kalau agent-agentnya transaksi, dapat lagi 15%. Kayak gitu, teman-teman ya. Jadi semakin tinggi, semakin banyak pasif income-nya. Oke, kemudian di sini ada cabang 2. Cabang 2 itu dapatnya 85% untuk tiket pesawat, cabang 1 90%. Kemudian master reseller. Nah, master reseller ini itu di atas master distributor, teman-teman. Ya. Saya kasih tahu biar teman-teman paham. Master reseller ini banyak dikejar karena apa? Harganya di tengah-tengah, tapi fasilitasnya luar biasa. Kalau tadi teman-teman sebagai distributor, ya teman-teman distributor atau platinum, ketika memiliki agent, maka dia dapat passive income dari 4 transaksi saja. 4 transaksi ya, tiket pesawat, pelmi, kapal feri, dan kirim paket. Hanya 4 transaksi. Tapi kalau teman-teman upgrade menjadi master reseller, maka teman-teman mendapatkan passive income dari semua transaksi. Bayangin, semua transaksi itu teman-teman dapatkan. Teman-teman sekarang master reseller. Ya, teman-teman upgrade menjadi master reseller. Teman-teman punya distributor, kemudian punya agent. Distributornya punya agent-agent. Maka dari transaksi agent-agent ini juga master reseller juga dapat. Dari cicil-cicilnya dia dapat. Dari semua transaksi. Ya, dari semua transaksi kita lihat. Tuh, passive income-nya. Dari member-membernya. Dari semua transaksi. Dapat, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman ingin tahu harganya berapa? Oke, kita lihat ya. Nah, ini teman-teman untuk agent travel resmi, teman-teman 2.500.000. Nah, kemudian untuk distributor travel resmi, ya, distributor travel resmi harganya 5 juta. Ya, 5 juta distributor travel resmi atau platinum ya promonya. Kemudian untuk agent, ya, agent itu di 2,5 juta. Master reseller, distributor travel, master distributor itu di 10 juta. 10 juta. Itu master distributor ya, di atas distributor travel. Kemudian ada master reseller itu 18 juta. Nah, 18 juta ini teman-teman upgrade menjadi master reseller, maka sudah dapat website auto issued seharga 4 juta dengan nama usaha teman-teman. Kemudian aplikasi Play Store dengan nama usaha teman-teman seharga 4 juta. Kemudian sudah termasuk terupgrade menjadi master distributor 10 juta. Nah, ini master reseller harganya 18 juta. Tetapi kalau teman-teman menggunakan vouchernya Seminar Yes, ketika upgrade akun teman-teman masukin di sini Seminar Yes, maka dari harga 18 juta itu terpotong otomatis 50%, yaitu harganya 9 juta. Nah, sama yang lain juga sama ya. Teman-teman misalkan upgrade apa nih? Grade PPOB juga sama, dari 500.000 masukin voucher Seminar Yes, maka akan terpotong 50%. Ya, sama yang lainnya juga sama. Teman-teman bisa lihat. Oke? Teman-teman mau upgrade yang mana? Silakan teman-teman bisa lihat ya, harganya berapa.
maka nanti masukin seminar yes, maka akan terpotong 50%. Ya. Oke, nah ini pertanyaan teman-teman yang tadi bilang, Bu, level saya itu ada di mana? Saya sudah jelaskan. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, nanti tinggal konsultasi saja ya ke saya atau ke admin. Oke? Oke, kemudian yang lain menunya apa? Di sini ada verifikasi akun. Semua akun harus diverifikasi. Teman-teman mengaktifkan user ID harus verifikasi ya. Kalau nggak verifikasi nggak bisa. Harus. Kemudian ganti password, silakan diganti password kalau yang mau ganti password. Kemudian kunci saldo. Kunci saldo ini gunanya untuk mengamankan saldo teman-teman. Kalau misalkan dipegang sama karyawan kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada off, artinya ini terbuka. Tapi kalau ini on, maka tertutuplah kunci ini. Kalau tertutup, maka tidak bisa digunakan. Bagaimana cara mengunci? Ini klik aja save. Ya, maka nanti otomatis akan terkunci saldonya. Bagaimana cara ngebukanya? Tinggal nanti di sini klik ya, di update. Kita save ya, maka nanti akan tertutup. No. Selamat ya, status kunci saldo berhasil dikunci, maka dia akan tertutup ini on. Nah, bagaimana untuk membukanya? Untuk membukanya, teman-teman klik ini request ulang kode OTP, diklik aja, maka dia akan muncul di sini. Ya, perintahnya. Silahkan ketik kode OTP ke nomor ini. Jadi setiap teman-teman nanti diminta kode OTP, caranya bagaimana? Silahkan teman-teman WA ke salah satu nomor ini, cukup ketik kode OTP. Jangan sampai ketik yang macam-macam. Pak, minta kode OTP dong. Nggak akan dikasih. Cukup ketik kode OTP ke nomor ini dari nomor yang terdaftar di dalam sistem. Ya, maka nanti akan terkirim otomatis kode OTP-nya dan silakan klik update, maka sudah terbuka kembali. Oke ya. Ya, kalau misalkan ya, misalkan saya itu agent. Saya upgrade menjadi distributor misalkan atau platinum. Apakah nanti passive income-nya juga masuknya ke saya? Justru nanti passive income dari agent-agent yang transaksi tiket pesawat, Pelni, kapal feri, kirim paket masuknya nanti ke Bapak. Ya, otomatis. Nah, itu dapat passive income. Jadi kalau Bapak misalkan nih mengembangkan bisnis yaitu ya di distributor karena dia bisa minimal distributor. Ya ke atas ya master reseller ini juga bisa. Ya, seperti itu. Oke, nah itu penjelasan menu dan ini juga sangat-sangat cepat sekali. Teman-teman kalau masih bingung nanti bisa melihat kembali rekamannya. Saya akan langsung saja ke training selanjutnya, yaitu top up saldo. Teman-teman ini banyak yang salah. Benar-benar banyak yang salah yang di top up-kan manual sama admin, sayang sekali. Ya, perhatikan. Teman-teman mau ngisi saldo, silahkan klik ini. Bu, saya sudah tahu. Iya benar sudah tahu. Sekarang saya ulangi lagi biar tambah tahu ya, biar tambah pinter. Ya, klik aja dompetnya, maka nanti akan diarahkan ke sini. Ada transfer bank, virtual account, metode top up lainnya. Ada apa saja? Ada kris ya. Ada setor tunai ke Alfa Group juga bisa, setor tunai ke Indomaret juga bisa, kartu kredit juga bisa. Tapi teman-teman bisa lihat info lainnya ya. Minimal 10.000 dan maksimal 10 juta ini kalau pakai kris ya. Kemudian ini untuk setor tunai ke Alfa Group minimal 50.000, maksimal 2 juta. Kemudian setor tunai ke Indomaret minimal 10.000, maksimal 1 juta. Ini ada biaya adminnya, teman-teman bisa lihat. Ya, oke, saya akan menjelaskan hanya dua bank saja, dua ini aja, dua cara saja. Ya, baik, teman-teman silahkan. Yang pertama teman-teman bisa top up atau ngisi saldo ke sini itu menggunakan transfer bank. Transfer bank ini, ya, caranya bagaimana? Klik transfer banknya, kemudian di sini tetap rupiah ya. Bank tujuannya apa? Teman-teman memiliki bank mana? Bank Mandiri kah, BCA, BRI, BNI. Silahkan teman-teman yang belum memiliki 4 bank ini, usahakan memiliki salah satu saja. Untuk apa? Untuk transfer bank, untuk top up saldo, biar tidak ada biaya, biar tidak ada adminnya. Teman-teman memiliki bank BCA, ya udah transfernya ke bank BCA. Teman-teman memiliki bank Mandiri, ya udah transfernya ke bank Mandiri. Biar apa? Tidak ada adminnya, tidak ada biayanya. Ya, oke. Klik Mandiri, silahkan teman-teman ini akan muncul ya.
akan muncul namanya. Kemudian BCA juga akan muncul namanya, pemilik rekeningnya, atas nama siapa transfernya, nominal top up-nya silakan ditulis misalkan 50.000, minimal 50.000 ya, minimal 50.000 untuk top up. Kemudian nama pengirim wajib ya, wajib pemilik sistem. Kayak gini, ini contoh ya. Oke. Ini nama pengirim wajib pemilik sistem. Kalau misalkan teman-teman namanya pemilik sistemnya Alif, ternyata anaknya namanya Udin ya, transfer nggak akan bisa masuk otomatis. Silahkan masukin nama pengirimnya adalah pemilik sistem. Jangan ditransfer dulu, silahkan klik lanjutkan, maka akan masuk ke dalam halaman selanjutnya, yaitu akan diarahkan transfernya. Berapa nominalnya? 50.232. Loh Bu, ini ada tambahannya. Bukan tambahan, ini namanya kode unik. Kadang ada yang 52.700. Berarti 2.700-nya itu namanya kode unik. Kegunaannya apa kode unik? Untuk mempermudah sistem membaca bahwa itu adalah transfer dari teman-teman, ya, dari sistemnya teman-teman, dari kode agen teman-teman. Nah, silakan top up saldo, ya, nama pengirimnya ini, nominalnya segini, bank BCA, nomor rekeningnya ini, pemilik rekening ini, ya. Transfer sesuai perintah. Jangan sampai teman-teman top up-nya 50.000 transfernya. Silakan transfernya 50.232. Bu, yang masuk nanti 50.000 atau 50.232. Yang masuk adalah 50.232 sesuai nominal. Kalau saya salah kode unik gimana? Nggak akan masuk-masuk, ya. Kalau teman-teman kode uniknya salah, ya. Kemudian di sini juga ada batas transfer. Teman-teman lagi di tol, lupa transfer ini, jangan transfer kalau sudah lebih dari 1 jam. Kalau teman-teman transfer ini lebih dari 1 jam, maka nanti tidak akan langsung masuk. Ya, saldo teman-teman tidak akan masuk. Jadi kalau teman-teman protes misalkan, ini kenapa saldo saya nggak masuk-masuk? Ternyata ada kesalahan. Kode uniknya salah. Transfernya lebih dari 1 jam. Ya. Nah, maka nanti ketika teman-teman misalkan salah kode unik, maka nanti akan di top up-kan manual sama admin. Ya. Teman-teman tiba-tiba salah transfernya 50.000, maka nanti wajib menghubungi admin kita di grup, kirimkan bukti transfernya dan kirimkan kode agennya. Kak, saya ini kode agennya, ini transfernya, saya salah, kode uniknya nggak masuk. Perhatikan. Ketika teman-teman ada salah transfer atau teman-teman itu ada kesalahan di sini, ya, teman-teman di kesalahan kode uniknya dan teman-teman saldonya tidak masuk, kemudian dibantu sama admin untuk top up, maka itu namanya top up manual, bukan top up otomatis. Setiap top up yang tidak masuk dan dibantu sama admin namanya top up manual. Tapi kalau teman-teman ininya benar sesuai, ini juga benar, maka nanti 1-3 menit akan masuk otomatis ke saldo sistem teman-teman. Ya. Tapi kalau teman-teman ada kesalahan ini aja, salah kode unik, nggak akan masuk sampai kapanpun. Kalau teman-teman nggak lapor, nggak akan masuk-masuk. Tapi ketika teman-teman lapor, akan dibantu sama admin, maka nanti otomatis itu menjadi top up manual. Kelemahan dari top up manual. Top up yang dibantu sama admin, kelemahannya adalah ketika saldonya sudah masuk tidak bisa digunakan untuk transaksi, transfer uang, dan e-wallet. Nah itu, makanya saya menghimbau kepada teman-teman yang ada di sini, tolong untuk top up perhatikan jangan sampai salah. Karena kalau salah dan di top up-kan sama admin, maka tidak bisa digunakan untuk transfer uang dan e-wallet. Ya, nah oke. Jadi nanti tidak ada salah-salah lagi nih di grup saya lihat. Ya. Oke, teman-teman perhatikan. Di sini ada top up transfer bank ya. Ada keuntungannya atau keunggulannya. Tidak ada biaya transfer. Kalau teman-teman top up menggunakan transfer bank BCA ke bank BCA, maka tidak ada biaya transfer. Kemudian yang kedua ada juga kekurangannya. Top up menggunakan transfer bank. Kekurangannya yang pertama harus login sistem dulu. Kemudian pengirim harus atas nama pemilik sistem. Ya, dan ada kode unik, tidak boleh salah. Nama pengirim bukan pemilik sistem, nggak akan masuk otomatis.
Kode uniknya salah, nggak akan masuk otomatis. Ya. Kemudian tidak bisa 24 jam. Ini yang biasa sering salah, teman-teman. Silakan teman-teman perhatikan di depan. Ketika teman-teman mau transfer top up saldo menggunakan transfer bank dan menggunakan bank BCA, BRI, kemudian BNI, maka harus di bawah jam 9 malam. Harus di bawah jam 9 malam. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan Bank Mandiri, maka teman-teman di bawah jam 11 malam. Ini khusus Mandiri. Jadi kalau teman-teman top up-nya jam 10 malam, terus teman-teman nanya, kenapa ini BCA nggak muncul? Karena sudah masuk jadwal cut off bank. Ya, perhatikan. Bu, lah saya ini ada transaksi tiket pesawat jam 10 malam nih. Kalau kayak gitu gimana? Ada solusi. Teman-teman nggak top up, bisa top up menggunakan transfer bank di bawah jam 9 untuk BNI, BCA, dan BRI. Tapi kalau Mandiri di bawah jam 11. Ya, tapi kalau kejadiannya teman-teman itu ada transaksi malam-malam dan belum ada saldo bagaimana? Silahkan teman-teman perhatikan. Silahkan menggunakan virtual account untuk top up. Ya. Nah, perhatikan di sini. Oke. Di sini sedang ada perubahan ya teman-teman ya. Kemarin itu Mandiri kan ada, sekarang Mandiri lagi ada perbaikan. Nanti juga akan muncul kembali. Yang sudah aktif, ya virtual account ini digunakan untuk apa teman-teman? Virtual account ini digunakan untuk melakukan pembayaran dari customer ke teman-teman atau top up sama teman-teman ke dalam sistem. Ya biar lebih mudah. Ya, ketika teman-teman aktif akun baru, maka teman-teman akan langsung aktif virtual account Bank Permata, kemudian BSI, Maybank, Muamalat, ya, maka sudah langsung aktif. Bagaimana melihatnya? Silahkan teman-teman cek, ya Permata di bawahnya sudah ada nomornya belum? Kalau sudah ada berarti sudah aktif, ya sudah bisa digunakan. Kemudian ada juga virtual account BSI, ya silahkan ini teman-teman bisa dilihat, udah ada belum, ya nomornya. Tapi kalau BCA, Briva itu belum ada. Jadi ini biasanya belum langsung aktif. Ya, belum langsung aktif virtual account-nya. Nah, kenapa? Karena kalau BCA ini, kalau mau mengaktifkan sama Briva, itu harus ada transaksi dulu yang banyak. Ya, berapa banyak sistem yang membaca? Saya juga tidak tahu. Ya, seperti itu teman-teman. Oke. Nanti teman-teman bisa lihat, di sini sudah ada virtual account teman-teman yang muncul, dan di bawahnya, ya, di bawahnya ini ada atas nama. Atas namanya siapa? JKT sekian-sekian. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada orang membeli tiket pesawat malam-malam jam 12, belum ada saldonya, silahkan teman-teman top up menggunakan virtual account Permata. Caranya bagaimana? Langsung masuk ke transfer antar bank, pilih Permata, masukkan nomor rekening virtual account, maka sudah bisa top up. Dan di dalam layar ATM teman-teman atau di mobile teman-teman yang muncul adalah atas namanya JKT sekian-sekian. Loh, kenapa JKT sekian-sekian kok nggak ada nama usaha saya? Nanti sabar dulu. Ya. Nah, untuk virtual account ini bisa diganti namanya dengan nama usaha teman-teman. Contoh misalkan nih kayak ini. Ya, misalkan. Nah, misalkan ini Argo Sari Travel. Jadi kalau ada orang top up atau transfer ya, misalkan saya mau top up menggunakan virtual account BCA, masukin virtual account BCA-nya, maka di mobile banking saya akan muncul Argosari Travel-nya. Nah, ini bagaimana agar ada nama usaha kita? Caranya harus banyak transaksi dulu. Kemudian kalau sudah banyak transaksi, teman-teman bisa mengajukan rekening virtual account dengan nama usaha masing-masing, tapi ada biayanya 100.000. Perhatikan virtual account. Ya. Top up menggunakan virtual account itu ada kelebihannya. Siapapun bisa transfer. Kalau tadi transfer bank, top up menggunakan transfer bank, pengirim harus pemilik akun, kan gitu ya. Nah, kalau virtual account ini enggak. Siapapun bisa transfer, siapapun bisa top up ya menggunakan virtual account teman-teman. Maka nanti saldonya langsung masuk ke dalam sistem teman-teman.
Ya, siapapun bisa transfer. Kemudian nominalnya terserah. Ada customer, ya misalkan bayar tiket pesawat 700.000, ya udah transfernya 700.000. Teman-teman mau top up 200.000, ya udah transfernya 200.000. Tidak ada kode unik, ya. Dan nanti juga langsung masuk. Kemudian bisa 24 jam. Yang ada tulisannya 24 jam dan nama usaha bisa dimasukin ke dalam virtual account. Jadi ini akan langsung muncul di dalam ATM ya atau di mobile bankingnya customer ketika mereka mau transfer. Kalau sudah diganti nama usahanya, maka teman-teman akan mendapatkan kepercayaan lebih dari customer. Ya, nah di sini ada biayanya 100.000 setiap bank. Misalkan teman-teman mau mengganti nama Permata menjadi Alif Travel misalkan, maka 100.000. Kemudian BCA sudah bisa mengaktifkan, silahkan diaktifkan, langsung kena 100.000. Karena langsung nama usaha sendiri kalau BCA atau Beriva. Ya, mau mengaktifkan langsung kena biaya 100.000. Boleh nggak saya mengaktifkan hanya satu bank saja? Boleh, bebas. Ya, 100.000 teman-teman. Nah, ini 100.000 seumur hidup satu bank. Ya, dan tanpa login sistem. Jadi teman-teman tidak harus login ke dalam sistem, kemudian teman-teman harus isi data-data pemiliknya siapa, tidak harus ya. Yang penting teman-teman ingat virtual account-nya transfer di sana maka langsung bisa masuk ya saldonya. Oke, nah ini ada kekurangannya. Kekurangannya ada adminnya 1.500 sampai 2.500 setiap top up. Jadi teman-teman top up menggunakan virtual account ini kalau terpaksa. Ya, saya kasih tahu kalau terpaksa. Kenapa? Karena ada biaya admin 1.500 ya. Kalau BSI itu paling besar 2.500. Jadi kalau teman-teman misalkan mau top up misalkan 100.000. 100.000. Maka nanti otomatis yang masuk 98.500. Bu, kalau saya misalkan nggak punya bank Permata, saya transfernya misalkan dari bank BCA ke bank Permata, berarti kenanya 2 kali, iya 1.500 kena, ya. Kemudian biaya antar bank juga kena. Nah, tapi kalau customer yang transfer misalkan, bro, beli tiket pesawat malam-malam, ya. Nah, ini ya udah nih bayarnya aja ke sini, misalkan gitu ya, transfernya aja ke sini. Nanti yang bayar antar bank siapa? Dia. Teman-teman hanya kena 1.500. Ya, misalkan nih ada orang membeli tiket pesawat ke Pak Alif ya. Misalkan berapa? 3 juta misalkan. Maka nanti dikasih tahu, nih transfernya ke sini aja virtual account Permata. Maka ketika nanti customer dia memiliki bank BCA misalkan transfernya ke Permata ya ke sini, maka otomatis yang mendapatkan yang kena admin antar banknya siapa? Ya pemilik, ya nasabah kita atau customer kita, ya kan? Pemilik rekening ini, gitu. Nah kita hanya kena 1.500 seperti itu. Ya, nah perhatikan harus pilih-pilih, pilih-pilih transaksi. Jangan sampai teman-teman jualan pulsa, ayo Bu jualan pulsa gitu ya. Terus saya nanti bayarnya kemana? Bayarnya ke virtual account Permata, nggak jadi untung teman-teman. Ya, jadi silakan kalau teman-teman jual misalkan kira-kira komisinya ada, ya diambil 1.500 masih oke lah. Misalkan ada orang beli tiket pesawat komisinya 30.000, ya top up menggunakan virtual account Permata, maka teman-teman kena 1.500 ya masih oke, ya masih oke nggak masalah. Oke seperti itu ya. Ini virtual account dia akan langsung masuk otomatis 1 sampai 3 menit kecuali kalau sistemnya lagi ada gangguan. Dan di sini ada yang 24 jam. Ada yang tidak 24 jam. BCA tidak 24 jam ya, walaupun virtual account. Tapi kalau muamalah, Maybank, kemudian BSI, kemudian Permata 24 jam. Jadi top up kapanpun menggunakan virtual account, maka akan langsung masuk. Oke, tapi kalau BCA enggak ya. Oke, itu aja teman-teman. Langsung kita masuk ke yang lain. Teman-teman anggap saja sudah bisa top up, kita langsung transaksi kirim paket. Kalau ada orang yang kirim paket, silahkan masuk. Klik ke gambar kirim paket ya. Udah pusing gitu. Oke, bentar ya. Nah, teman-teman katanya pusing ya. Pusingnya pusing gimana? Kalau pusing berarti teman-teman itu apa ya? Mencoba untuk mencerna ya. Berarti teman-teman itu ada semangat untuk belajar. Oke, tenang daripada yang ngantuk. Pusing enggak, ngantuknya iya ya. Oke, teman-teman perhatikan. Kalau ada orang yang kirim paket, silakan teman-teman klik form order.
Ya, form order ini digunakan untuk input data-data customer yang mau kirim paket. Ya, untuk mendapatkan resi ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama atau halaman yang pertama silakan masukin lokasi pick up. Lokasi pick up adalah di mana barang itu berada. Silahkan ketik kecamatan, awas kecamatan ya, bukan alamat lengkap. Kemarin ada yang alamat lengkap. Udah benar nih. Iya, ternyata alamat lengkap yang dimasukin, maka nggak muncul-muncul. Ya, alamat lengkap, bukan alamat lengkap, tapi kecamatan. Misalkan Pak Alif itu ada di Jayapura. Kecamatannya misalkan, Jayapura apa ya kecamatannya? Jayapura, kita ketik Jayapura ya. Sentani misalkan. Nah, Sentani. Misalkan Pak Alif itu ada di Sentani. Ada orang kirim paket ke tempatnya Pak Alif. Pak Alif, saya kirim paket. Nah, Pak Alif posisinya ada di Sentani. Kecamatannya Sentani. Maka silahkan tulis kecamatannya Sentani. Karena apa kuncinya? Kunci dari lokasi pick up ini adalah di mana barang itu berada, silahkan tulis kecamatannya. Ya. Nah, sekarang posisinya gini. Pak Alif ada di Jayapura. Membeli kerudung di Bandung. Atau kalau enggak, Pak Alif itu memiliki customer di Bandung yang mau kirim paket. Ya. Namanya Pak Joko. Pak Joko ini mau kirim paket ya? Iya. Pak Joko itu ada di mana? Ada di Bandung. Pak Alif, saya ada di Bandung. Bandungnya mana? Saya ada di Kecamatan Cibiru misalkan. Oke, Cibiru. Udah Kecamatan Cibiru sampai ini di bawahnya muncul Cibiru, klik aja. Ya. Kalau sudah seperti ini, teman-teman, berarti posisinya barangnya ada di Cibiru. Itu. Walaupun nanti Pak Alifnya ada di Jayapura, tapi nanti ketika diketikkan Cibiru, maka nanti otomatis kurir itu akan ke sini. Bukan ke Jayapura. Ya. Nah, silakan tulis Pak Joko mau kirim kemana? Mau kirim ke Surabaya. Saya sebenarnya ke Wonokolo, Surabaya gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan, kalau teman-teman mau pilih Lion, Grab Express, Lalamove, Paxel, maka silahkan ini titik lokasinya dicentang. Tapi kalau teman-teman nggak milih ini, karena ini dari Jawa Barat ke Jawa Timur kan antar daerah ya, antar kota, maka ini jangan diklik, jangan. Nanti nggak nyambung-nyambung. Ini jangan diklik ya. Nah, ini biasanya kalau Grab Express, Lalamove ini kan yang langsung ya, biasanya langsung sampai. Kalau ini jangan diklik, karena ini dari Jawa Barat ke Jawa Timur. Oke ya, nanti kalau teman-teman mau praktek ada kesulitan, silahkan konsultasi dengan kita. Kemudian berat. Nah, ini biasanya banyak yang ditanyakan. Beratnya berapa Pak Joko? Barangnya apa? Ya, ketika teman-teman melayani customer dari jauh, apalagi customer itu baru dikenal. Perhatikan dan harus hati-hati. Ya, ketika ada customer tiba-tiba mau kirim paket. Kemarin admin saya juga mengalami ada orang yang mau kirim paket dari Bogor. Ya, dan tidak tahu dari mana asalnya. Ternyata itu mau nipu, teman-teman. Ya, dan itu juga teman-teman harus hati-hati. Pokoknya kalau mencurigakan teman-teman konsultasi, ya. Nah, misalkan ada orang mau kirim paket tiba-tiba ini orang baru. Untuk mengantisipasi itu, teman-teman minta fotonya. Itu barangnya apa ya? Maaf ya, silakan difoto. Berapa kilo? Silakan difoto. Kilonya beratnya berapa? Ya, seperti itu. Kecuali kalau yang dilayani adalah teman kita atau saudara kita yang udah jelas-jelas dia jualan kerudung ditanya aja terus gitu ya, nanti dia takutnya ngambek gitu ya. Nah, silakan teman-teman tanyakan, Pak Joko barangnya sepatu ya? Pak Joko kan jualan sepatu. Oh iya, barangnya sepatu, Pak Alif, sepatu. Berapa kilo? Ya, udah dibungkus, udah. Ya, udah 10 kilo. Ya, 10 kilo. Berarti posisinya sudah dibungkus. Ya, sudah di packing. Nah, nanti ketika ditimbang, pastikan benar-benar sesuai dengan beratnya. Jangan sampai itu memanipulasi data. Pak Joko bilang 2 kilo, ternyata setelah diambil sama kurir dan ditimbang lagi di tempatnya ekspedisi itu, ternyata 10 kilo. Maka 8 kilonya itu sisanya siapa yang bayar? Teman-teman nanti akan diambil dari sistem. Itu yang bahaya. Makanya, Pak Joko maaf, itu berapa kilo? 10 kilo.
Oh 10 kilo ya udah ditimbang, bisa minta timbangannya. Nah biasanya orang-orang yang UMKM ya dia sudah menyediakan timbangan. Ya. Nah beda kalau misalkan customer teman-teman itu jualan kolagen. Kolagen itu satu boxnya 150 gram misalkan. Pak Joko, Pak Alif saya mau kirim kolagen, ini 10 box. Satu boxnya 150 gram Pak Alif. Berarti berapa kilo? Nah Pak Alif itu harusnya sudah tahu. Itu hitung-hitungnya itu nggak harus ditimbang, teman-teman, nggak harus. Kecuali kalau nanti bungkusnya itu pakai apa? Pakai kayu gitu ya, ya nggak mungkin lah ya. Jarang kolagen pakai kayu. Nah silakan teman-teman perhatikan ya. Jadi misalkan beratnya 10 kilo harus pas. Jangan sampai teman-teman itu salah ya, salah input. Harus pas benar-benar, oh ini 10 kilo, oh iya 10 kilo ya, udah jelas. Jadi nanti kalau ada apa-apa, ya kalau misalkan ada kekurangan, misalkan itu ada datanya. Oh itu Pak Joko itu barangnya 10 kilo, karena dikasih tahu nih fotonya, waktu nimbangnya. Ya, itu teman-teman. Kemudian di sini ada paket sedang atau besar, silahkan masukkan dimensi, panjang, lebar, tinggi. Biasakan teman-teman untuk hitung ya panjang lebar tingginya. Teman-teman misalkan nih Pak Joko dia mau kirim kerupuk misalkan. Kerupuk itu 2 kilo. 2 kilo kalau kerupuk itu harus dimasukin ke dus karena apa? Kerupuk itu nggak bisa diungkus gini loh, apa namanya, nggak bisa di gitu apa namanya, dikecilin itu nggak bisa. Kecuali kalau kerudung ya. Kerudung loh berapa kilo? 5 kilo aja masih bisa diungkus. Nah, kalau kerupuk nggak bisa, maka harus dimasukin ke dus. Ketika dimasukin ke dus dan dihitung panjangnya, misalkan oh ini 20 cm, ini 30 cm, tingginya 20 cm. Kalau 22 kilo pas berarti. Tapi kalau misalkan kita masukkan di sini, oh ini tingginya kok 40 cm, tiba-tiba di sini muncul 4 kilo, maka yang dipakai adalah yang terbesar ya teman-teman. Yang terbesar. Antara dimensi sama berat itu mana yang terbesar, maka itu yang akan dipakai. Paham? Paham ya? Oke, ini anggap aja 10 kilo ya. 10 kilo. 10 kilo barangnya besar misalkan. Ya udah masukin nanti di sini. Ya. Tapi ketika dimasukin dimensinya tetap di sini 10 kilonya lebih besar, maka ini 10 kilo yang dipakai. Oke, kemudian di sini ada barang COD. Perhatikan, barang COD itu digunakan untuk apa? Untuk menerima barang-barang yang belum dibayar sama customer. Pak Joko tadi jualan sepatu, tapi sepatunya belum dibayar sama customer. Maka masukin di sini harga barangnya sama Pak Alif. Pak Alif, sepatu saya belum dibayar sama customer. Berapa Pak? 600.000. Oke, 600.000 masukin. Maka nanti customer itu akan bayar 600.000 ditambah ongkir dari Jawa Barat ke Jawa Timur. Saya praktekkan untuk COD ya. Kalau sudah masukin 600.000, silakan klik lanjutkan. Ini kalau teman-teman mau mengirimkan barang COD. Ya. Kalau teman-teman mau mengaktifkan barang COD. Oke, kita lihat. Benar ya. Ya, ini kayaknya kecapean ini dari tadi udah ngirim-ngirim paket ya. Nah, perhatikan teman-teman di sini. Ini COD ya. COD itu hanya ada 2, Ninja dan si cepat. Tapi kalau di daerahnya itu ada contoh. Teman-teman itu sekarang posisinya itu ada di mana? Misalkan ada di Jayapura. Ternyata Jayapura itu tidak ada si cepat, tidak ada Ninja, maka tidak ada COD. Ya, karena COD ini yang ada di sistem kita itu baru ada Ninja dan si cepat. Oke, ini karena barangnya dari Bandung ke Wonokolo, ada Ninja dan si cepat untuk melayani COD. Pak Joko mau pilih yang mana? Nah, misalkan pilih yang, oh saya pilih Ninja aja biar murah. Oke ya, pilih Ninja. Perhatikan di sini. Di sini ongkirnya adalah 826.645. Ini nominal yang harus dibayar sama customer, ya. Oke. Teman-teman bisa lihat di chat Zoom juga sudah dikirimkan berat ya untuk tabel beratnya. Barang di bawah 1 kilo masuknya berapa kilo itu sudah ada. Oke, perhatikan. Di sini nominalnya adalah 826.645. Berarti harga barangnya tadi berapa? Harga barangnya 600.000. Berarti ongkirnya adalah sisanya. Tadi 600.000 ya, benar ya? 600.000 teman-teman, berarti
ongkirnya adalah 226.000. Kenapa kok mahal kalau COD? Karena COD itu ada asuransi dan ada juga biaya COD. Kita lihat Ninja. Kalau barangnya bukan COD kita berapa? Kita lihat ya Ninja. Ninja itu 184.900 ini reguler. Ini yang bukan COD. Tapi kenapa COD lebih mahal? Yaitu karena ada asuransi dan juga ada biaya COD. Ya, jadi ongkirnya ini kehitungnya 226.000. Perbedaannya, teman-teman melayani barang yang COD dan bukan barang COD. Perhatikan baik-baik, jangan salah. Kalau barangnya belum bukan COD, jangan pilih ini. Nanti akan ditagih di tempat. Jangan salah. Ya, tapi kalau barangnya COD, silakan pilih yang ini biar dibayar di tempat. Kalau pilihnya yang di bawah, tidak akan ditagih sama kurir di sana. Ya, oke. Nah, kalau teman-teman, misalkan Pak Alif melayani orang yang COD, maka apakah nanti Pak Joko bayar ke Pak Alif 800 sekian? Tidak. Apakah nanti Pak Alif juga 826.000 akan diambil dari saldo Pak Alif? Tidak. Jadi ketika teman-teman melayani COD, maka teman-teman hanya menginput datanya saja. Kasihkan resinya, nanti kalau sudah keluar resi, kasihkan ke Pak Joko. Maka nanti Pak Joko kasihkan ke kurir. Maka kurir nanti akan menerima uangnya di tempat. Ya, jadi customernya Pak Joko bayar ke kurir, nanti uang dari kurir itu uangnya Pak Joko itu akan dibawa sama kurir. Ya, akan dibawa sama kurir. Jadi uangnya Pak Joko itu nanti cairnya kapan? 1 sampai 14 hari kerja. Nah, ini 600.000 ini akan cair di 1, 4 sampai 14 hari kerja. Cairnya kemana? Nanti akan masuk ke dalam saldo teman-teman. Maka nanti dari saldo teman-teman kasihkan ke Pak Joko sama Pak Alifnya. Ya, itu untuk COD. Nah, ini anggap aja barangnya bukan COD, barangnya sudah dibayar. Oke, kita langsung transaksi. Kalau barangnya sudah dibayar atau barangnya bukan COD, jangan sekali-kali simpan harga barangnya di sini. Jangan, ya. Ini kosongkan saja. Kemudian di sini ada tampilkan cashback. Silakan kalau teman-teman ingin ditampilkan komisinya, silakan diklik. Kalau nggak mau, nggak usah diklik. Ya, saya tampilkan saja. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, ini barangnya bukan COD ya. Oke, nah ini nggak usah melirik yang COD. Kalau barangnya bukan COD, jangan melirik yang COD. Kita langsung masuk ke bawah, ya. Kalau barang di atas 10 kilo, di sini juga ada kargo dari si cepat, ya, namanya Gokil. Ya, harganya juga murah. Kemudian ada JNE, ada Wahana, ada Lion, ada Ninja, ID Express, ada JNT, ada SAP, ada si cepat, ada Antar Aja, ada RPE. Ini sesuai dengan daerahnya. Kalau di Jayapura ID Express nggak ada, ya nggak muncul. Ya, oke. Perhatikan, saya jelaskan di sini. Masing-masing ekspedisi itu sudah memberikan komisi. JNE Tracking kasih 2%, Wahana ngasih 4%. Dari mana? Dari ongkir. Ya. Kemudian ini persenannya, ini rupiahnya, ini persenannya, ini rupiahnya. Kemudian Lion ngasih 10%, ya. Kemudian ada juga Ninja, ada yang 9%, ID Express 15%, JNE reguler ngasih 8%, JNT 20%. Ada JNE pick up 15% dan lain-lain. Ya, teman-teman perhatikan. Kalau misalkan Pak Joko dia pilih JNE atau Wahana, kalau tadi Pak Joko pilih JNE atau Wahana, maka Pak Joko wajib mengantarkan sendiri ke agen JNE terdekat atau Wahana terdekat jika Pak Joko pilihnya Wahana. Ya, Bu, kalau misalkan saya di tempat saya itu ada yang kirim paket ke tempatnya saya. Ya, misalkan di tempatnya Pak Alif ada yang kirim paket, dia pilih JNE. Nanti yang mengantarkan customer atau saya? Ya, teman-teman. Ya, ada orang datang ke tempatnya teman, dia ada orang datang ke tempatnya teman-teman, dia pilih JNE atau Wahana. Ya, customernya sudah pulang, sudah dapat resinya, tinggal teman-teman antarkan barangnya ke agen JNE atau Wahana terdekat. Kalau misalkan customernya teman-teman pilih JNE Tracking atau reguler. Nah, ini ada reguler, ya. Tapi kalau misalkan Pak Joko dia pilihnya JNE, ya, dia pilihnya JNE pick up reguler. Nah, ini dia.
JNE pick up reguler, maka di sini ada namanya pick up service, artinya diambil sama kurir. Tapi kalau pilihnya yang JNE tracking, maka di sini drop off service, artinya tidak ada pick up. Berarti harus di drop, ya wahana juga di drop. Oke. Kemudian di sini ada layan itu ada pick up. Nah, di sini ada layanan pick up. Kalau yang tulisan ada pick up, maka otomatis akan diambil sama kurir. Paham ya? Alhamdulillah paham, ngantuk atau paham ini? Ya, saya juga udah agak-agak ini ya, agak-agak ngantuk-ngantuk dikit, tapi tetap semangat. Nah, teman-teman perhatikan di sini ongkirnya sudah ada berapa hari sampainya. Bu, bedanya apa, Bu? JNE tracking, JNE reguler, bedanya pasti di sini nih. Ini 1 sampai JNE ya. Ini 2 hari sampai, kemudian yang ini JNE pick up ini 1 sampai 2 hari sampai, kemudian ongkirnya juga berbeda. Paham? Nah, saya langsung saja, misalkan customer itu pilihnya si cepat. Pak Joko pilih si cepat reguler. Oke, kita lanjutkan. Maka akan diarahkan ke halaman ketiga. Halaman ketiga adalah halaman terakhir dan teman-teman sudah dapat resinya nanti. Ya, kayak gini caranya kirim paket. Bu, saya belum bisa kirim paket. Ya udah, ikut training saya. Ya, insya Allah langsung bisa praktek kirim barangnya. Nah, insya Allah teman-teman di sini ya. Nanti setelah ini teman-teman langsung praktek dan tidak penasaran lagi. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan ya. Oke, ini adalah paket yang dipilih tadi sama Pak Joko, adalah si cepat reguler. Si cepat reguler, Pak Joko itu tadi pilih si cepat reguler ya, ini kata Pak Ali. Nah, Bapak silakan di rumah aja karena ada pick up service, nanti kurir kita, kurir si cepat akan ambil. Ya, kurir si cepat akan ambil. Oh, Pak Ali, saya itu mau pergi, mau jalan-jalan misalkan. Boleh nggak saya antarkan sendiri ke secepatnya? Boleh. Silahkan bawa resinya nanti, antarkan barangnya ke sana sama resinya. Store aja ke sana, maka nanti otomatis akan diterima sama si cepat. Ya, jadi tidak harus di pick up. Walaupun ada layanan pick up. Oke, kemudian di sini ada ongkirnya 215.000 dan komisinya 43.000. Ya, cashback-nya. Kemudian di sini sudah ada SOP-nya, teman-teman bisa lihat. Apapun ekspedisi yang teman-teman pilih, maka nanti di sini sudah sedia SOP. Ya, barang di bawah 1 kilo masuknya berapa kilo, pick up-nya jam berapa, yang ada layanan pick up, barang rusak, barang tidak nyampe, bagaimana cara komplainnya, silahkan. Kemudian di sini ada rincian paket, silahkan teman-teman isi. Ya, isi paketnya apa? Misalkan skincare, ya. Kemudian di sini ada barang-barang yang terlarang yang tidak boleh dikirim. Obat-obatan terlarang, hewan, tumbuh-tumbuhan, barang-barang yang berasal dari marketplace. Pak Joko jualan Pak Joko jualan sepatu, ya. Pak Joko jualan sepatu di Tokopedia. Tapi Pak Joko mau mengirimkan sepatunya, memasukkan ke sistem kami, nanti ada double resi. Ya, itu alasannya. Ada double resi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman jualan produk di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, maka ketika mereka ada yang beli, ya, maka nanti di sana sudah ada ekspedisinya dan sudah ada resinya. Jadi kalau dimasukin ke sistem kami, maka nanti ada double resi. Jadi nggak boleh ya. Oke, misalkan skincare, kategori paketnya misalkan apa, barang atau apa aja lah ya. Misalkan ini contoh saja. Nah, kemudian di sini ada petunjuk packing-nya. Teman-teman bisa lihat packing barang elektronik apa aja yang harus disiapkan ya. Kemudian harga barang di dalam paket berapa. Nah, ini kalau misalkan teman-teman barangnya bukan COD, maka teman-teman silahkan masukkan di sini. Misalkan barangnya harganya 100.000, masukin. Ya, Bu, kalau saya kirim dokumen atau saya kirim baju anak saya ke pesantren misalkan, maka nanti itu kan nggak ada harganya. Gimana nulisnya ya? Kalau dokumen tulis aja 10.000. Kalau teman-teman misalkan mengirimkan paket kayak tadi, mau mengirimkan paket makanan, ya kira-kira harga makanannya itu berapa? Masukin ya. Jumlah barangnya berapa? Misalkan 1. Nah, kemudian tulis data pick up. Ini saya menjelaskan harus hati-hati. Takutnya udah ngantuk gitu ya, terus teman-teman itu nggak paham lah, jangan sampai seperti itu. Data pick up berarti di mana barang itu berada, betul ya? Kurir itu akan ngambil kemana? Ini data pick up. Oke, kita lihat tadi barangnya itu ada di tempatnya Pak Joko.
Ya, Pak Joko itu ada di mana? Ada di apartemen, kantor, atau rumah? Di rumahnya. Nah, makanya teman-teman, ini untuk memudahkan kurir menjemput. Jadi teman-teman pun bisa kerjasama dengan kantor. Kantor yang suka kirim dokumen. Kalau misalkan ada kantor yang suka kirim dokumen, mengirimkan paketnya melalui teman-teman, teman-teman input saja, maka di sini masukin pick up-nya di kantor. Maka nanti kurir akan ambil ke kantor. Ya, nah, ini karena Pak Joko itu ada di rumah, maka diklik di rumah. Ya, di sini namanya siapa? Namanya Joko. Nomor teleponnya tulis, kemudian di sini ada kecamatannya, Cibiru, Bandung ya. Ada kode posnya, alamat lengkapnya Pak Joko ditulis. Kemudian di sini data pengirim. Kalau Pak Joko itu sebagai pengirim, ya, dan sebagai data pick up, maka di sini nggak usah ditulis ulang. Tinggal diklik aja. Kalau data pengirim sama dengan data pick up, maka diklik aja, maka di sini sudah muncul Jokonya, tulis alamat lengkapnya. Penerimanya siapa? Mau kirim kemana? Silahkan tulis di sini. Ya, ketika sudah ditransaksikan, ya di sini mau pakai asuransi atau tidak silahkan. Kalau nggak mau pakai asuransi ini nggak usah diklik, tapi kalau pakai asuransi diklik saja. Ya, kemudian di alamatnya juga ditulis lengkap. Jadi kalau di halaman pertama tadi teman-teman cukup tulis kecamatannya, tapi kalau di sini alamat lengkapnya itu di halaman ketiga. Ya, oke kita masukin passwordnya, maka tinggal di order no. Kalau sudah di order no, maka sudah keluar resinya. Ya, perhatikan teman-teman. Ketika nanti teman-teman itu mengalami mengirimkan paket yang orangnya jauh, ya seperti ini Pak Joko itu ada di Cibiru, Bandung, sedangkan Pak Alif itu ada di Jayapura, maka ketika nanti resinya sudah keluar, kasihkan aja ke Pak Joko melalui WA atau download PDF, kasihkan melalui WA. Ya, Pak Joko punya printer nggak? Oh ya, saya nggak punya printer. Oh ya, kalau nggak punya printer, maka nanti ya resinya ditulis di kertas ya Pak. Ini resinya, ini bukti pengirimannya. Silakan resinya ditulis di kertas, tempelkan ke barang yang mau dikirim. Nanti ketika kurir menjemput atau Bapak ngantarkan sendiri ke secepatnya, ya, maka nanti tinggal disetorkan saja. Ya, tinggal disetorkan saja. Beres. Nanti di tempatnya kurir itu, di tempat ekspedisinya atau di secepatnya juga akan ada printan resi. Jadi walaupun Bapak tidak memiliki printer pun nanti akan ada printan resi sampai ke customer. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini kalau teman-teman melayani customer jauh, simple. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman menerima customer yang datang, apa saja yang harus teman-teman persiapkan? Ya, Pak Alif buka di pinggir jalan, menerima kirim paket. Pak Alif itu harus sediakan apa? Alat ukurnya. Pak, pengukur ya, untuk dimensi, kemudian timbangan, kemudian komputer ya atau laptop. Ya, silakan teman-teman sediakan itu semuanya, printer sediakan. Kalau teman-teman buka di pinggir jalan seperti toko kantor kecil ya, atau kalau di rumah harus ada printer nggak harus, nggak ada printer juga nggak masalah ya. Nggak harus ada printer pun nggak masalah. Bu, saya punya handphone saja. Boleh. Nggak punya laptop, nggak punya komputer juga bisa handphone saja, teman-teman. Ya, tergantung dari niat teman-teman. Kalau teman-teman niat, ya teman-teman bisa jalankan ini tanpa memiliki printer, tanpa harus mengeluarkan biaya lebih besar lagi. Ya, oke, perhatikan. Kalau misalkan Pak Alif menerima customer datang, ya, berarti posisinya ini kita lihat ya, misalkan Pak Alif itu ada di Jayapura. Ini setelah ini beres ya, teman-teman ya, perhatikan. Setelah ini beres. Pak Alif itu ada di Jayapura. Oke, di Jayapura, di kecamatan, di Sentani ya, Sentani. Mau kirim ke Wonokolo? Oke, kita lanjut saja. Kita lanjut. Berarti barangnya ada di Sentani ya. Barangnya ada di tempatnya Pak Alif. Nah, nanti ada sedikit perbedaan saja, teman-teman, untuk menginput data-datanya. Ini pada pintar-pintar semua, alhamdulillah, jadi nggak ada pertanyaan, alhamdulillah. Ya, kita tunggu. Nah, ini perhatikan. Kalau di Jayapura atau di Sentani, di sana itu ada Ninja, Lion, SAP, JNE. Ya,
Misalkan ada orang datang ke tempatnya Pak Alif, nah dia pilihnya SAP misalkan, ya udah klik SAP, klik lanjutkan, ya, klik lanjutkan. Kita tunggu loading. Silakan yang mau bertanya. Jawab ya. Ya, perhatikan. Nah, ini paket SAP ya, ada layanan pick up service. Ini ongkirnya, kemudian cashback-nya segini, ya. Nah, nanti teman-teman silakan diisi data-datanya, kategorinya apa. Nah, saya mau menjelaskan di sini. Data pick up. Data pick up ini berarti ada di tempatnya siapa? Di tempatnya Pak Alif, benar ya? Di tempatnya Pak Alif. Pak Alif itu di rumah atau di apartemen? Misalkan usahanya ada di apartemen, ya udah di apartemen. Nah, di sini ada perbedaan. Perhatikan, kalau misalkan Pak Alif itu punya printer. Ini saya ceritakan kalau Pak Alif punya printer ya. Pak Alif punya printer, maka di sini bisa ditulis nama lengkapnya Alif Express. Data pick up-nya barang ada di tempatnya Alif Express. Nomor teleponnya silahkan ditulis, kode posnya, alamatnya. Data pengirimnya siapa? Data pengirimnya misalkan Ibu Susi yang datang ke tempatnya Pak Alif. Nomor teleponnya tulis, alamatnya tulis. Penerimanya siapa? Ditulis. Maka ketika nanti, ya, ini kalau pakai asuransi silakan nggak gitu apa-apa. Kalau sudah oke, barangnya apa udah ditulis semuanya seperti tadi saya bilang, masukin password maka keluar resi. Kalau Pak Alif punya printer, ya, kalau Pak Alif punya printer, maka nanti sampai ke customernya Ibu Susi, maka nanti ada dua resi. Yang pertama resi dari kami, yang kedua resi dari SAP-nya langsung. Jadi ada dua resi, ya. Nah, biasanya di dalam ekspedisi itu akan ke recordnya gini. Gini ya, di dalam resi yang ada di sistem kita, nama pengirim, ya, nama pengirim adalah data pengirim. Nama pengirim adalah data pengirim, berarti pengirimnya Ibu Susi, penerimanya misalkan siapa? Ibu siapa? Ibu Ani misalkan ya, penerimanya Ibu Ani. Pengirimnya Ibu Susi, penerimanya Ibu Ani. Itu kalau di resi kita. Tetapi kalau di resinya ekspedisinya, data pengirim adalah data pick up. Nah, ini. Jadi nanti bisa terjadi di ekspedisinya itu, resinya itu akan muncul pengirimnya adalah Alif Express. Maka ketika Pak Alif memiliki printer, itu akan ada dua yang diterima sama customernya Ibu Susi. Ibu siapa tadi? Ibu Susi. Ya, Ibu Susi. Jadi ada dua resi. Nah, ketika ada dua resi, di situ kan ada resinya dari kita, pengirimnya ada ketahuan Ibu Susi. Yang satu pengirimnya dari Alif Express kan gitu ya. Nah, kalau misalkan Pak Alif itu tidak punya printer, maka ini jangan ditulis Alif Express data pick up-nya. Tulis ini Ibu Susi. Kalau tidak punya printer, ya. Tulis Ibu Susi. Ya, maka nanti di sini tulis Ibu Susi, kemudian data pengirim Ibu Susi, ya, penerimanya Pak siapa, Ibu siapa tadi ya, saya lupa lagi. Ini silahkan. Ya, maka nanti resi yang datang ke pelanggannya Ibu Susi hanya satu karena Pak Alif tidak punya printer. Ya. Maka nanti hanya ada satu resi yang datang ke sana, yaitu resi dari SAP-nya, resi dari ekspedisinya. Kalau misalkan resi dari ekspedisinya yang datang ke sana, kan biasanya data pick up itu adalah data pengirim itu adalah data pick up. Maka nanti di sana tetap ada tulisannya Susi. Jadi penerimanya itu akan paham. Oh, pengirimannya dari Ibu Susi. Coba kalau misalkan data pick up-nya ini ditulis Alif Express, sedangkan Pak Alif tidak punya printer. Maka yang muncul itu hanya satu resi. Maka di sana akan tertera pengirimnya dari Alif Express. Siapa ini saya nggak tahu. Misalkan ini contoh saja. Bu Nafisa, saya mah pinginnya nanti
data pickup mau punya printer, nggak punya printer sama saya ditulis data pickupnya adalah pengirim. Boleh nggak? Boleh. Tapi yang perlu diperhatikan, data pickup yang paling penting ini nih, alamat lengkapnya harus jelas. Harus alamat di mana barang. Paham ya? Oke, insya Allah paham, teman-teman. Mau jadi mentor gimana caranya? Nanti saya sedikit kasih tahu ya. Oke, perhatikan. Nah, ini setelah ini beres, nanti saya kasih tahu bagaimana sih cara menjadi mentor. Oke, teman-teman, semua transaksi yang sudah ditransaksikan, maka itu akan ini teman-teman cetak resi. Ya, cetak resi biar teman-teman itu bisa ngeprint resinya atau dikasihkan ke customer. Oke ya, sebentar. Oke, kita tunggu ya, ini kok agak loading-loading. Suara saya terdengar jelas nggak? Apakah suara saya terdengar nih? Oh, jelas ya? Oke, jelas ya. Oke, terima kasih Pak Dwi. Saya ganti dulu internetnya yang ada di sini. Bentar. Ini loading-loading terus ini, kenapa ini ya? Gangguan apa? Ya, nah ini laporannya. Nah. Kalau ada kendala suara saya mohon dibantu ya. Loading-loading. Nah, teman-teman sambil ini menunggu ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin jadi mentor, nah yang perlu teman-teman perhatikan adalah teman-teman itu harus kuasai dulu sistemnya. Ya, teman-teman harus kuasai sistemnya. Kalau teman-teman tidak menguasai sistemnya, bagaimana teman-teman itu bisa mengajarkan ke agent teman-teman gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu. Nah, kita coba cek resi ya. Kemudian kita cetak resi. Bentar ya, ini tanggung soalnya. Nah, ini teman-teman ini resinya. Teman-teman kalau misalkan punya printer, silakan ini dibagi dua. Yang satu kasihkan ke customer, yang satu ditempelkan ke barang yang mau dikirim. Kalau yang tidak punya printer, ini tulis aja resinya di kertas, tempelkan ke barang yang mau dikirim. Bu, bisa nggak menggunakan printer Bluetooth ya untuk tiket pesawat atau untuk resi? Belum bisa. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan Epson L30 ya, misalkan ya, atau printer biasa itu baru bisa. Teman-teman nggak usah pusing-pusing kalau misalkan teman-teman belum punya printer ya, silakan ini tulis aja kode resinya, nyampe kok, ya. Nah, kemudian tracking, teman-teman bisa lihat, tracking ini digunakan untuk melihat sampai di mana barang-barang yang teman-teman kirim, ya. Misalkan ini sudah sampai, ini artinya sudah diterima atau sudah sampai. Customer nanti bisa nggak ngecek di SAP? Di SAP-nya bisa dicek teman-teman, ya. Atau misalkan ada customer teman-teman mengirimkan menggunakan si cepat, maka nanti customer juga bisa cek di si cepatnya langsung, ya, apakah barangnya sudah sampai atau belum. Kita lihat. Nah, seperti ini SAP ya, kita masuk. Lacak pengirimannya. Nah, perhatikan di sini, ya. Berarti sudah sampai di sini. Paket sudah diterima. Jadi customer juga bisa tracking di webnya langsung di ekspedisi. Kemudian di sini ada daftar alamat digunakan untuk apa? Menyimpan data-data customer. Teman-teman memiliki customer 200 customer, kemudian dia itu
masukin data-datanya, alamatnya, nomor teleponnya. Maka ketika dia mau transaksi lagi, maka silakan teman-teman cukup ketik namanya saja akan muncul nama dan alamat dan nomor teleponnya. Nah, di sini teman-teman isi data-datanya, alamatnya, kemudian di sini dia itu sebagai data pengirim atau data pick up atau data penerima, ya. Nah, silakan teman-teman ditulis aja ya di sini, dipilih ya. Mau disimpan sebagai apa dia. Oke, seperti itu teman-teman ya. Mungkin itu aja teman-teman karena ini sudah malam sekali. Takutnya teman-teman udah ngantuk ya. Dan sedikit teman-teman sebelum saya tutup teman-teman ya, yang harus dipastikan teman-teman itu harus sering praktek. Harus sering praktek dan praktek dan praktek. Dan bagi teman-teman yang platinum atau yang distributor ingin mengembangkan bisnisnya, teman-teman ingin membuka agen-agen atau mau mengaktifkan user ID baru, pastikan bahwa teman-teman itu harus menguasai sistemnya, harus tahu bagaimana cara mengaktifkan akun, bagaimana cara transaksi dan lain-lainnya. Dengan cara apa? Belajar. Ikuti training-training kami. Setiap saya ada training, silahkan ikuti. Bu, training guna visa kan berkali-kali kirim paket, tiket pesawat. Semakin sering teman-teman training, semakin ngelotok itu ya ilmunya. Karena training yang saya berikan itu hampir sama seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi pasti teman-teman itu yang sudah mengikuti, ya itu belum semuanya itu menguasai. Jadi semakin teman-teman sering mengikuti training saya, semakin teman-teman lotok tuh ilmunya. Ya, saya bahkan sampai sudah paham ya. Ketika saya menjelaskan atau saya presentasi ke dalam perusahaan mungkin ya, atau ada orang konsultasi dengan saya, Bu, untuk bagian refund itu di mana? Bu, untuk tiket pesawat itu di mana? Saya tuh ingat, oh menunya ada di sini, di sebelah sini. Ketika saya klik ini, dia akan keluar ini. Gitu. Padahal di sini kurang lebih ada 40 transaksi lebih loh di dalam sistem. Tapi karena sering yang saya berikan itu aja, maka semakin sering saya membuka ya menu-menu ini, semakin saya mudah untuk mengingatnya. Nah, begitu pun teman-teman, ketika teman-teman trainingkan agent-agent teman-teman, jangan ditinggal. Mereka itu yang daftar nanti, yang teman-teman daftarkan itu jangan ditinggal. Kalau teman-teman belum sanggup mentrainingkan, maka silakan teman-teman bisa ikut training kami. Seperti itu ya, kita fasilitasi. Oke, kalau ada orang mau kirim paket, tapi dia sudah punya resi, semua paket yang sudah ada resinya tidak bisa dikirimkan menggunakan sistem kami. Ya, jadi nggak bisa diinput ulang ya, Mbak. Kalau misalkan Mbak mau ngambil paketnya, ya nggak bisa. Gitu, nggak bisa. Karena apa? Karena nanti nggak ada pengaruh apa-apa, kan nggak bisa diinput, Mbak. Ada lagi pertanyaan? Ya, itu ya Pak Muhammad Pajar ya. Kalau Pak Muhammad misalkan mau jadi mentor, ya silakan. Pokoknya ikuti training-trainingnya, pelajari aja ilmu sistemnya, pelajari teman-teman. Ya, teman-teman juga bisa lihat pengembangan bisnis ya di YouTube pengembangan bisnis, insya Allah itu juga sangat membantu teman-teman. Kemudian teknik follow up kemarin saya juga sudah berikan bagaimana teman-teman bisa memfollow up customer. Ya, ada beberapa calon customer yang teman-teman harus pahami. Seperti apa karakter dari customer kita, ya, calon target market kita. Itu ada di teknik follow up, bisa lihat di YouTube-nya Multi Express ya, atau ada di NNBC. Silahkan. Ada lagi pertanyaan? Ini Pak Dastam ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah bisa dan saya siap melihat teman-teman itu praktek ya. Mungkin itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan, saya mungkin akhiri ini. Teman-teman nanti kita akan ketemu di training berikutnya. Training yang terdekat insya Allah sih teman-teman, saya akan buat training untuk ini ya, iklan ya, cara beriklan. Kemudian ada juga untuk tour ya, untuk tour juga nanti kita akan berikan. Kita akan edukasi untuk tour lebih dalam lagi karena apa? Sekarang potensi untuk jalan-jalan itu sangat besar, ya sangat besar sekali. Dan insya Allah nanti juga, nah teman-teman yang ada di Bandung, insya Allah nanti saya juga ada tour Bandung ya, membawa pensiunan dari BRI, insya Allah nanti akan datang ke sana. Nah, nanti teman-teman yang ada di Bandung bisa ketemu dengan saya, ya. Oh, oke. Bu, daftar agent.
60% untuk tiket pesawat. Apakah langsung dipotong, Bu, ketika order tiketnya? Bu Nur Laila, sebentar ya teman-teman ya, sedikit. Ada orang membeli tiket pesawat di Traveloka harganya 700. Misalkan ya Bu Nur Laila ya, di kita harganya 700. Ketika nanti Bu Nur Laila transaksi ini ya di sistem, maka otomatis nggak harus up harga, tidak harus. Ya, dari transaksi Ibu Nur Laila misalkan 700.000, komisi perusahaan kita dapat 100.000, maka otomatis perusahaan itu akan memberikan 60%-nya ke Bu Nur Laila dari komisi perusahaan. Jadi ini tidak harus di-up. Jadi otomatis komisi itu langsung masuk, ya, langsung masuk ke dalam saldonya Ibu Nur Laila. Ya, ada bonus-bonus tiket pesawatnya akan masuk. Cara return paket. Oh, oke. Kalau misalkan teman-teman itu salah alamat ya, salah alamat dan belum diambil paketnya sama kurir, silakan masuk ke tracking. Di tracking masukin kode resinya dan di bawah nanti akan ada cetak resi dan cancel resi. Silakan cancel resinya diklik, maka otomatis resi itu akan tercancel dan harga ongkir akan langsung masuk ke saldo sistem. Ya. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih sekali ya untuk malam hari ini. Kita akan ketemu di training-training lanjutan. Salam kenal bagi teman-teman yang belum kenal dengan saya. Tadi soalnya ada yang Bu Nafisa siapa? Oh ya, nanti malam kita ketemu ya. Nah, teman-teman nanti bisa konsultasi dengan saya langsung atau dengan saya. Ya. Oke, bagi teman-teman yang platinum atau distributor yang membutuhkan alat untuk presentasi, ya, alat untuk presentasi, kita ada yang namanya web replika atau landing page. Itu murah harganya, ya. Ada harga 500.000 tapi ada potongan 50%, jadi harganya 250.000. Itu digunakan untuk apa? Untuk memudahkan teman-teman yang ingin mendaftarkan user ID baru, yang ingin mendapatkan agent-agent baru. Mungkin teman-teman di sini yang presentasi masih bingung, bagaimana cara presentasinya dan bagaimana cara menjelaskannya. Ya, maka nanti teman-teman bisa miliki yang namanya web replika. Nah, di dalam web replika itu nanti sudah ada penjelasan sistem kita seperti apa, bagaimana keuntungannya apa, keuntungannya berapa, ya. Bahkan di sana ada nomor rekening teman-teman dan ada WA teman-teman. Ketika ada orang mau daftar, ya, mau daftar sebagai agent ataupun distributor, ketika mereka klik, maka nanti WA-nya langsung mengarah ke teman-teman dan ketika mereka transfer pendaftaran untuk agent misalkan gitu ya, maka nanti akan langsung masuk ke rekening teman-teman. Dan itu 100% buat teman-teman. Itu kalau untuk distributor. Itu bisa dipesan di admin, ada Mbak Sofi, itu harganya cuma 250.000. Ya, namanya web replika. Ya, silakan nanti bisa konfirmasi aja ke Mbak Sofi saja. Ya, kalau untuk bagi teman-teman yang distributor yang membutuhkan alat untuk presentasi bagi teman-teman yang masih bingung untuk presentasi, yaitu alatnya. Ya, oke, baik itu aja teman-teman. Terima kasih dan selamat bertransaksi. Semoga usaha kita diberi kelancaran, keberkahan, dan usaha kita bermanfaat untuk orang lain. Ya, kita mendapatkan rezeki yang melimpah ruah, yang halal, yang barokah, agar kita bisa banyak bersedekah dan kita bisa kembali ke Muhammadiyah berkali-kali. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali untuk kebersamaan di malam hari ini. Saya Nafisah Maulana dan tim. Selamat malam, salam hijrah, sukses berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nafisa. Sama-sama Ibu Eni. Ya, baik Bapak Ibu, itu tadi ya pelatihan malam ini, yaitu bagaimana seluk-beluknya untuk kirim barang. Jadi silahkan setelah selesai Zoom ini, Bapak Ibu langsung praktek ya besok ya. Jangan lupa kembali lagi login. Kalau Bapak Ibu nanti tidak ada transaksi, terus tidak login, pasti akan bablas, lupa semuanya. Dan juga bagi yang menginginkan untuk penambahan fasilitas seperti website autopilot ataupun aplikasi Play Store, silahkan nanti bisa hubungi admin. Nomor WA biasanya Bapak Ibu sudah punya ya, yang ada Mbak Sofi tulisannya WA admin, atau mau yang lebih simpel lagi, WA website replika. Nah, ini ada potongan 50% dari 500 menjadi 250.000. Ya, itu tadi Bapak Ibu. Yang terpenting Bapak Ibu
tetap praktek, dan praktek. Karena apa? Kalau tanpa praktek langsung lupa. Dan juga silahkan mengikuti pelatihan-pelatihan kami yang lain di jadwal-jadwal yang lain. Pastikan selalu menyimak di grup karena apa? Akan ada update tanggal, kemudian jenis pelatihannya apa. Ya, itu saja Bapak Ibu karena sudah malam. Selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas besok pagi. Dari saya Eni dan tim mohon undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali semuanya. Selamat malam.